Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. namo budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang dalam webinar Tebang Pilih Hukum Indonesia. Kembali lagi nih bersama dalam webinar Dua Laki Channel. Dalam rangkaian edisi yang sudah kesekian kalinya untuk rekan-rekan sekalian mungkin sudah pernah bergabung ya bersama dengan kami. Akan saya sapa nih saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehingga dapat mengikuti webinar ini dengan baik pula dan menerima materi yang akan disampaikan. Karena pada hari ini, saya Maria Salvatska, Duta Genre 2 Banyumas 2020 akan menjalani acara dari awal hingga akhirnya. Ya, Indonesia adalah negara hukum. Seharusnya hukumlah yang berkuasa dan menjadi panglima. Namun dalam prakteknya di Indonesia, hukum terkesan tebang pilih. Maksudnya adalah tidak semua diperlakukan secara adil. Padahal ada pasal yang menyebutkan bahwa semua orang setara dan sama di mata hukum. Yang berarti hukum bisa menjerat siapa saja tanpa pengecualian. Selanjutnya akan kita bahas bersama dalam webinar Tebang Pilih Hukum Indonesia. Oleh karena itu, tetap stay di sini rekan-rekan sampai berakhirnya acara ini agar kita mampu memperoleh insight baru bersama narasumber hebat pada sore hari ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan media, Dua Laki Channel, para narasumber dan rekan-rekan webinar yang berbahagia pada sore hari ini. Telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita adalah Kak Vivi Leti Cahaya Purnama. Yang kedua adalah seorang advokat dan politisi Gerindra, Kak Jade Mahdapati, SH. Ada pula dari pengacara publik LBH Jakarta, Kak Ayu S. Zatiara, SH. Serta Kak Michael Victor Sianipar, seorang politisi PSI, dan yang terakhir, yang tidak kalah luar biasanya adalah Kak Nastiti S. Lestari yang merupakan seorang jurnalis televisi. Ya, itu dia narasumber yang akan memimpin dan membawa kita dalam diskusi yang tentunya sangat asik ya pada sore hari ini. Dan sebagai permulaan, izinkan saya mengajak Anda sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap untuk mematikan mikrofon, dan Anda boleh menyalakan video atau kamera Anda. Dan selanjutnya akan saya persilahkan kepada operator. Dipersilakan.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, rangkaian acara selanjutnya adalah sesi materi yang akan disampaikan oleh moderator kita kepada narasumber. Kepada Kak Karis Siregar, saya persilakan waktu selanjutnya. Ya, makasih Maria San Francisco yang sudah membuka acara pada sore kali ini. Selamat datang dan selamat sore buat kita semua dan juga bagi pembicara yang sudah hadir. Ada Mbak Nastiti, ada Bu Vivi, ada Mbak Ayu, ada Bang Mikael, ada Pak Jade. Dan sebelum kita memulai sesi pertanyaan ini, apakah Mbak Nastiti sudah masuk? Hadir, Karis. Terima kasih. Sore semua. Oke. Halo, Mbak Nastiti. Saya sapa lagi, ada Mbak Ayu dari LBH. Apakah sudah masuk, Mbak? Oke. Hadir. Masih belum? Hadir. Saya sapa lagi, ada Ibu Vivi. Halo Bu, apakah sudah masuk? Oke, mungkin masih belum masuk. Saya sapa lagi, ada Bang Mikael Sianipar. Halo Bang, selamat sore. Mungkin juga belum masuk. Dan yang terakhir ada Pak Jade dari Politisi Gerindra. Apakah sudah masuk, Pak? Oke, masih belum. Baik, setelah ini akan dipandu oleh Jessica untuk memulai pertanyaan. Jessica, silakan, waktu dan tempat. Halo, iya. Oke, jadi untuk pembicara pertama, kami undang untuk Mbak Nastiti tadi yang sudah Jessica sapa. Halo Mbak Nastiti. Halo, Jessica, apa kabar? Iya. Bisa dengar ya? Iya, bisa dengar. Iya, gimana kabarnya Mbak Nastiti? Baik, alhamdulillah, sehat. Sehat-sehat semua ya. Itu di belakang Jessica ada apa tuh? Gitar ya? sambil nunggu pembicara yang lain hadir, boleh tuh Jessica mainin dulu tuh gitarnya. Aduh, malu nih. Mau lagu apa nanti mungkin ya? Besok-besok kesempatan deh. Boleh. Mbak Nastiti juga suka musik ya? Lumayan. Kita semua harus suka musik supaya tetap menjaga kewarasan. Bener. Apalagi sekarang kan. Iya. Betul. Yang punya hobi apapun itu, ini kesempatan yang bagus untuk disalurkan. Bener. Tuh. Ini topiknya udah beda nih. Topiknya udah beda. udah musik, bukan hukum lagi ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya untuk Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih. Apakah media televisi sendiri sudah memberikan informasi secara transparan dalam menegakkan hukum di Indonesia? Oke. Kalau kita bicara, saya mau lebih ke TV saja ya, karena saya lebih tahu di TV dan belum pernah mencoba untuk media yang lainnya. Radio sih, tapi waktu mahasiswa dulu udah lupa bagaimana. Jadi kalau terkait dengan media, bagaimanapun media itu adalah industri, ya kan? Industri, bisnis yang tidak bisa dihindarkan dari kepentingan pengusaha. Lebih ekstrimnya lagi, bahkan ada yang menyebut media itu alat propaganda, terlepas dari siapa pemiliknya, apa core bisnisnya, dan partai apa afiliasinya. Nah, kalau di kita, di Indonesia, karena proporsi partai politik kita yang mayoritas koalisi, partnernya pemerintah, ya akhirnya yang diberitakan lebih banyak pada tone positif kepada pemerintah. Teman-teman wartawan saya banyak yang mengatakan bahwa saat ini tuh kita sedang mengalami atau sedang berada dalam masa kekelaman jurnalis. Media tidak berfungsi sebagai fungsi kontrol, semuanya searah. Kalaupun ada program khusus yang sifatnya investigasi, itu seringnya sudah post factum, sudah lewat, atau sedang ditelisik lebih lanjut. Misalnya kasus bansos pangan misalnya ya, yang tercatat 300.000 ternyata isinya hanya 200.000 sekian, itu misalnya. Dulu pertama menjadi wartawan, ketika saya memulai itu di 2004,
Mungkin teman-teman ada yang baru lahir, sedih. Di liputan 6 SCTV waktu itu Karni Ilyas, pemimpin redaksi waktu itu pernah mengatakan, agak sulit media ini kalau dikaitkan dengan government, selama ada kepentingan politik praktis. Sebab ya akhirnya beritanya disetir sesuai kemauan dari owner atau stakeholder begitu. Bahkan kita semua sekarang patut berduka teman-teman, karena tahun ini sudah tidak ada lagi Indonesia Lawyers Club. Meski bahasa halusnya selesai kontrak, tapi ya kita menduga itu hanya eufemisme saja begitu. Media berperan sebagai pemberi informasi, menyajikan data. Ini loh versi polisi, ini versi FPI kalau kita bicara KM50. Ini loh versi pemerintah, ini versi LSM. Dan kemudian menyerahkan kesimpulannya pada pemerintah. Kalau bicara media massa secara umum, media massa sebagai alat kontrol sosial, sebagai pilar keempat demokrasi, hanya ya benar seperti orang-orang lama-kelamaan hanya jadi paradoks. Tidak sejalan dengan cita-cita Bung Karno mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ini, apa ya teman-teman, kita ini terlalu over exaggerated gitu, terlalu berlebihan terhadap satu permasalahan. Itu terus yang dibahas. Padahal ada kasus-kasus lain yang jauh lebih besar. Bansos misalnya, kan nggak berhenti di sini saja. Ekspor benur misalnya. Atau Harun Masiku misalnya, atau Edi Tansil. Yang sebenarnya momennya pas banget sekarang kalau kita bicara Edi Tansil. Dia sedang berperkara dengan perusahaan dagang di Tiongkok, karena selama ini buron sudah puluhan tahun, 20-30 tahun mungkin, tapi masih bisa berbisnis di sana. Nah, seringkali ketika mengisi kuliah-kuliah umum jurnalistik, mahasiswa banyak yang bertanya pada saya atau minta saran, media apa sih, atau kalau kita bicara TV apa sih yang bisa dijadikan rujukan. Pertama saya akan jawab pasti Berita Satu. Berita Satu itu cenderung netral dalam pemberitaan karena pemiliknya tidak terafiliasi dengan parpol. Tapi karena kita Berita Satu itu PTV atau TV berlangganan, bukan free to air seperti TV One, seperti Metro TV. Siaran kita jadinya segmented dan muatannya lebih pada ekonomi. Selain Berita Satu apa? Saya juga siaran di situ. Biasanya saya akan kasih saran yang pertama adalah cari isunya dulu. Cari isunya dulu, kemudian buat analisa dari pemberitaan masing-masing TV atau media itu. Jika secara logika memenuhi unsur keadilan, jadikan itu sebagai referensi. Ikuti kata hati. Itu sih menurut saya, Jessica. Iya, sebagai jurnalis TV nih Mbak ya, Mbak jurnalis TV kan, benar kan? Betul. Ya. Bagaimana tanggapan Mbak tentang media televisi juga yang dibungkam untuk memberitakan penegakan hukum di Indonesia pada masa Orde Baru saat ini? Tentunya. Masa Orde Baru, kamu sudah lahir belum? Belum kayaknya. Ini kayaknya teman-teman belum pada lahir juga ya pada masa Orde Baru ya. Oke, kalau bicara Orde Baru itu kebetulan saya SD mungkin ya, dan TV itu hanya ada TVRI, TV-nya pemerintah. Tagline-nya saja menjalin persatuan dan kesatuan. Semua program di TVRI itu sifatnya edukatif, dari ada Kelom Pencapir, ada Pak Tino Sidin gambar-gambar, ada dari desa ke desa, ada Dunia Dalam Berita. Itu setidaknya Dunia Dalam Berita yang membuat saya jadi presenter sekarang. Tapi siaran-siaran di TVRI itu tidak sedikit pun ada nuansa insinuatifnya gitu, nggak ada yang sindir menyindir gitu, semuanya tone-nya positif, semuanya vibe-nya tuh positif. Mungkin juga karena waktu itu saya masih SD, belum ada internet, belum belajar tentang hukum, yang saya rasakan justru damai. Ya, damai, nggak kayak lihat anak saya yang SMP lihat demo misalnya, demo Cipta Kerja atau yang di DPR kemarin sampai di roll terus sama TV sehingga mereka ketakutan, sama teman-teman sekolahnya juga sambil dibahas sama guru-gurunya juga ikut menenangkan. Kita nggak ada rasa-rasa kayak gitu. Jadi damai waktu yang saya rasakan. Ayah saya di Bank BUMN, dolar hanya 2.000, meski ternyata di belakang damai yang saya rasakan itu baru tahu ternyata ada kerugian negara yang luar biasa besarnya. Korupsi gila-gilaan, nepotisme nggak pakai perkewo lagi, tidak ada freedom of information, kemudian DPR juga sebagai lembaga stempel gitu, bukan pembentuk undang-undang meskipun di situ isinya wakil rakyat ngakunya gitu. Tapi ya saya masih melihat Orde Baru tidak sepenuhnya buruk sih. Program-program pemerintah saat itu juga ada yang berhasil seperti transmigrasi, irigasi, keluarga berencana atau KB. Meski ini pasti panjang perdebatannya kalau akan dibahas. Kalau terkait dengan media cetak, Tempo kalau tidak salah itu sampai 2 kali dibredel. Kemudian ada harian Sinar Harapan juga ditutup, koran mahasiswa Lentera juga ditutup. Dan itu tidak hanya medianya saja yang ditutup, tapi juga para
tokoh-tokoh pendirinya ditangkap, redakturnya ditangkap, aktivis-aktivis ditangkap, dibuang, dijadikan tahanan politik. Itu masih untung tidak dihilangkan, tanpa kita tahu kejelasannya sampai sekarang kan. Makanya di Jakarta ada aksi Kamisan di sekitar setnek dari keluarga korban yang anggota keluarganya dihilangkan. Kalau bicara tahanan politik, sekarang pun sebenarnya juga masih ada ya tahanan politik di Papua, di Maluku, mahasiswa yang demo di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin secara nasional. Senjata kita saat ini hanya dua, jejak digital dan akal sehat. Itu bedanya era kita dengan era Orde Baru. Kalau pesan salah satu pendiri Kompas, almarhum Pak Yaakob Utama, sebagai generasi muda, kita harus teguh dalam prinsip atau nilai, lentur dalam cara. Jadi kita berjuang menyesuaikan dengan perubahan era. Itu. Jessica. Iya, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Jessica yang bacakan atau Kak Karis? Mungkin Kak Karis lagi sinyalnya lagi agak ngedrop deh. Oh iya, ada. Oke. Ya. Baik, Pertanyaan terima kasih. Ya. Oke, Mbak Nesti. Terima kasih atas Didengerin nggak sih kawan? Dan langsung saya Dengerin ya. Saya dengerin, Mbak. Soalnya sepi banget. Iya, oke. Selanjutnya saya akan langsung bertanya kepada Bang Mikael. Halo, Bang. Halo. Selamat sore teman-teman semua. Ya. Sore, Bang. Boleh perkenalan diri dulu, Bang? Oke, ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Michael Victor Sinipar. Saya sekarang posisinya sebagai Ketua DPW Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta. Jadi sudah menjabat posisi itu dari tahun 2017. Jadi semua urusan kepartaian di DKI Jakarta ya tanggung jawab saya, termasuk kinerja dari para anggota dewan. Dulu saya pernah kerja di Balai Kota DKI Jakarta 5 tahun sebagai asisten pribadi dari Wakil Gubernur pada saat itu dan kemudian jadi Gubernur Pak Basuki Cahayapurnama. Sebelumnya lagi saya kuliah di Korea Selatan jurusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Jadi ya itu mungkin singkatnya ya. Oke, baik Bang, terima kasih. Dan kita berbicara tentang tebang pilih hukum di Indonesia sendiri, Bang. Bagaimana tanggapan Abang sendiri tentang hukum di Indonesia dan mungkin konkret nyata yang belum terselesaikan hukum-hukum yang sendiri, Bang. Bagaimana? Ya, kalau kita bicara soal hukum di Indonesia, pertama hukum itu kan satu hal yang organik ya. Jadi hukum itu bisa berevolusi, berubah gitu kan. Kemudian penegakannya sendiri ya tergantung dari niat dari para aparatur negara gitu, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, dan juga kemudian di level yudikatifnya sendiri para hakim-hakimnya, dan juga ada unsur politis gitu, yaitu dari presiden kemudian dari pimpinan daerah masing-masing. Dan setiap kali kita bicara penegakan hukum itu faktornya banyak, ada faktor sosial, tentu faktor paling pentingnya faktor legal ya. Apa yang tertulis di dalam hukum tersebut ya harus dilaksanakan gitu. Tapi ya sama kayak misalkan pemberantasan korupsi, ini contoh gitu ya. Kita punya aturan tentang pendanaan partai politik itu yang sangat menurut saya sih sudah cukup sangat komprehensif gitu ya. Tapi apakah selama ini pernah ada partai-partai yang menjalankan gitu isi dari aturan-aturan tersebut atau pendanaan pemilihan kepala daerah? Karena kita kan baru ada pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia gitu, 270-an lebih kalau nggak salah kabupaten. Itu juga ada aturan tentang pendanaan pilkada gitu. Tapi dari yang saya tahu, karena saya kerja di politik ya, jadi kalau mungkin pertanyaan nanti soal yang lebih sisi hukum kriminal, saya nggak paham gitu, saya bukan dari hukum kriminal. Tapi kalau dari sisi politik, kita semua tahu di sini bahwa kalau politisi maju kampanye itu pasti ada pendanaan politik, udah pasti gitu kan. Nggak mungkin lah nggak ada. Dan politik itu mahal, demokrasi itu mahal gitu, itu realitanya gitu. Kita suka nggak suka terhadap demokrasi, pada saat kita melaksanakannya ya pasti costnya sangat tinggi gitu. Dan itu kenapa banyak sekali politisi-politisi yang kemudian mendapat jabatan, baik itu di DPR, DPRD, atau mungkin di kepala daerah, bahkan di level menteri pun, yang terlibat kasus korupsi gitu. Dan akhir-akhir ini juga ada beberapa kasus seperti itu. Kenapa? Karena kos politik ini sangat besar. Kos politik ini sangat besar, dan tapi kalau kita lihat pada masa kampanye, sangat sedikit yang melaporkan pendanaan kampanye itu seperti seharusnya, berdasarkan aturan gitu. Jadi aturannya ada, bahwa dana kampanye ini harus transparan segala macam, total biayanya harus berapa segala macam, tapi kalau kita lihat realita di lapangan, melanggar semua itu. Gitu. Melanggar semua, nggak ada juga yang ngikutin itu aturannya. Tapi apakah ada tindakan dari Bawaslu atau mungkin dari aparatur penegak hukum? Ya sejauh ini sih kalau yang saya lihat nggak terlalu ya, mungkin dianggap tidak prioritas gitu. Jadi itu yang seringkali, jadi saya ambil contoh dari kacamata politis gitu ya. Artinya apa? Artinya
hukum kita ini sudah sangat banyak, bahkan mungkin terlalu banyak, makanya ada Omnibus Law gitu. Karena udah saking banyaknya, mau disederhanakan, ini banyak puluhan undang-undang, bikin aja jadi satu Omnibus Law gitu kan. Jadi kita ini bukannya kurang aturan, tapi masalahnya di penegakannya itu gitu. Di penegakannya sendiri, apakah kesulitan menegakkan secara adil itu karena terlalu banyak aturan? Bisa jadi. Kalau semua aturan ditegakkan, tutup semua itu tuh gitu. Kalau misalkan saya bicara konteks Jakarta nih, Jakarta tata ruang itu juga ada aturannya tuh. Penegakan tata ruang di Jakarta gimana? Kalau kita mau cari ini, kalau bicara belak-belakan ya, semua gedung-gedung di Jakarta, Sudirman Tamrin kalau dicari pasti ada kesalahannya. Kesalahan mungkin dari KDB-nya, KLB-nya, mungkin dia simpang jalan segala macamnya gitu. Kalau dicari-cari pasti ada semua kesalahan. Dan ini juga jadi masalah nih kalau kita bicara penegakan hukum kita jadi dilema gitu. Kita mau bikin hukum yang banyak terus ya tidak ditegakkan atau gimana gitu. Karena seringkali justru ada banyak aturan itu malah membuka celah untuk pemerasan. Sehingga pilih-pilih nih, bisa pilih-pilih begitu kan. Jadi ya udah ada pelanggaran-pelanggaran nih. Mau disegel atau kalau nggak disegel gimana solusinya gitu. Walaupun ya mungkin oknum-oknum tidak akan bicara segamblang itu ya bahwa minta sesuatu gitu kan, nggak mungkin lah mereka ngomong, kecuali di daerah-daerah luar Jakarta mungkin masih berani ngomong gitu, tapi kalau di Jakarta saya yakin nggak ngomongnya nggak selantang itu gitu ya, tapi semua tahu gitu pasti ada niat-niat kayak gitu. Nah itu jadi masalah gitu. Jadi kalau kita bicara soal aturan, pertama saya rasa Indonesia ini bukan kurang aturan, bahkan di dalam banyak lini usaha aturannya itu terlalu banyak, terlalu jelimet. Jadi sengaja gitu kan, bisa jadi sengaja gitu. Makanya perlu ada penyederhanaan, dan itu yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Omnibus Law salah satunya. Bahwa harus ada penyederhanaan izin gitu. Contoh sebelum Omnibus Law itu urus izin itu harus ke level bupati, level gubernur, level dinas ini itu segala macam. Kalau sekarang kan mau ditarik semuanya di level pusat gitu. Jadi ada penyederhanaan izin supaya tidak ada ruang untuk tebang pilih gitu. Jadi saya rasa bicara reformasi hukum ini banyak sekali faktornya. Faktor politis yang ada, dan faktor legalnya sendiri juga peraturan kita terlalu jelimet selama ini gitu. Dan itu yang harus dirapikan dulu baru kita bisa penegakannya. Iya itu. Dan mungkin ada kepentingan politik nggak Bang di dalam hukum sendiri? Ya itu kepentingan politiknya adalah hukum itu dibuat untuk apa? Dulu tujuannya gitu. Hukum itu dibuat untuk menyederhanakan hidup masyarakat atau mempersulit hidup masyarakat. Jangan-jangan ada banyak aturan dibikin supaya mempersulit gitu. Nah ini kalau bicara soal bisnis banyak yang begitu kan, perizinan dibikin kayak berlapis-lapis, masuk ke meja sini, masuk ke meja sana. Dibikin rumit supaya apa? Supaya orang-orang cari solusi, cari jalan pintas. Sengaja seperti seolah-olah dibuat untuk melanggar gitu. Dan waktu dilanggar, dikejar-kejar, dan dikejar-kejarnya mungkin ya tebang pilih gitu kan. Jangankan di level penegakan yang tebang pilih. Sebelum ada penegakan tebang pilih sendiri, hukumnya sendiri sudah adil atau enggak? Dan itu yang harus kita perbaiki sekarang. Pada saat kita membahas undang-undang atau peraturan daerah, masyarakat dilibatkan atau enggak? Kalau masyarakatnya misalkan, moga-moga cukup dilibatkan gitu ya. Kenapa? Karena pada saat dibahas itu ya kita harus tahu, publik harus tahu tujuan dibuatnya undang-undang dan aturan semua itu apa gitu. Mempersulit hidup masyarakat atau mempermudah? Karena ya kalau yang saya lihat seringkali aturan itu dibuat bukan untuk mempermudah, mempersulit jadinya. Nah itu jadi ini saya nggak tahu di sini ada mahasiswa dari jurusan apa aja, mungkin apakah politik aja. Kalau politik kan kita kacamata politik hukum ya gitu ya, bahwa setiap hukum itu ada tujuan politisnya gitu kan, atau ada pandangan politisnya gitu kan, atau interpretasi politisnya gitu. Tapi yang harus kita pahami ya memang pada saat DPR atau DPRD berkumpul membuat suatu peraturan, ya mereka merepresentasikan kepentingan politis gitu. Tapi ya harus kita tanya apa gitu yang ingin dimasukkan di sana itu tujuannya apa gitu, mempermudah masyarakat secara umum atau cuma segelintir kepentingan atau jangan-jangan mempersulit gitu. Jadi ya bicara soal dasar dari itu ada dulu gitu. Tapi kalau untuk korupsi sendiri ini Bang, karena kan juga baru-baru ini juga kasus korupsi untuk Menteri Sosial sendiri. Ini suaranya Bro Haris yang putus ya. Oke, ini saya menekan-nekan aja kali ya pertanyaannya apa. Soal kasus korupsi tebang pilih. Saya coba jawab aja gitu. Saya coba langsung jawab aja deh ya, sambil menunggu Bro Haris. Ya, jadi korupsi juga... Halo. Gimana boleh mungkin Bro diperjelas pertanyaannya, daripada saya nanti salah ngejawab. Iya, ini kan banyak masyarakat yang ingin
hukum untuk korupsi ini ditegakkan, dan juga banyak juga permintaan dari masyarakat bahwa korupsi ini harus dilakukan hukuman mati. Nah, tapi kan tidak juga bisa dipungkiri bahwa adanya kepentingan politik di dalam untuk penegakan. Oke, ini saya coba nebak pertanyaannya aja ya. Jadi ya soal korupsi ini, apakah ada tebang pilih dalam penegakan korupsi gitu. Ini saya rasa banyak konspirasi ya, maksudnya banyak pemikiran, oh ini ada mungkin pihak tertentu menguasai kepolisian, menguasai KPK, atau mungkin presiden ada agenda tertentu ini itu dan seterusnya gitu, yang tidak bisa dibuktikan selama ini gitu kan. Jadi konspirasi pasti ada banyak gitu, di publik gitu. Apakah ada tebang pilih penegakan hukum gitu? Ini kenapa menurut saya memang perlu ada pengawasan terhadap upaya penegakan korupsi. Yaitu makanya ada dewan pengawas gitu kan, dan dewan pengawasnya juga diisi oleh orang-orang yang saya rasa cukup punya punya kredibilitas gitu ya, integritas gitu. Dan kenyataannya KPK yang kembali berhasil menangkap beberapa kasus besar juga gitu. Tapi itu yang dulu jadi pertanyaan gitu, soal sadap, misalkan sadap penyadap. Kalau kita nggak mengetahui, maksudnya nggak ada yang mengawasi dari peran penegak hukum, kita nggak tahu siapa yang disadap. Apakah semuanya disadap atau cuma sebagian pihak tertentu saja yang disadap gitu? Kalau mau bicara menangkap politisi atau kepala daerah, saya rasa nih, ini sangat, yang nggak tahu ada wartawan di sini atau nggak, tapi moga-moga nggak dikutip gitu ya. Tapi ya kalau kita bicara soal penegakan hukum, korupsi, saya rasa banyak oknum-oknum kepala daerah yang sebenarnya kalau mau benar-benar disadap dan diikutin itu mungkin banyak juga kasusnya gitu. Tapi kan kenyataannya nggak semuanya. Karena ya memang korupsinya udah terlalu banyak. Jadi saya rasa kalau kita mau berantas korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan hukum. Karena hukum tangkap satu ada muncul 10 gitu kan. Setiap pilkada ada lagi jangan-jangan gitu. Pejabat yang terpilih karena dia balik lagi ke tadi pendanaan politiknya yang mungkin tidak transparan, tidak bertanggung jawab. Akhirnya terpilih punya banyak beban dan juga mungkin ada niat untuk balik modal dan seterusnya, akhirnya ya korupsi. Jadi kalau kita mau memberantas korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Tapi kita harus mereformasi sistem politik. Gimana caranya kita bisa mendapatkan politisi-politisi dan kepala daerah yang memang niatnya pada saat menjabat itu bukan untuk korupsi. Dan itu harus ada di sistem rekrutmen yang ada di partai politik. Nah, partai politik itu harusnya menjadi tempat melahirkan politisi bersih, bukan sebaliknya gitu. Bukan justru orang baik masuk partai malah jadi korup gitu kan. Entah karena tuntutan atau karena apa, atau realita politik gitu. Tapi kita harus punya sistem di mana orang justru kalau mau masuk partai politik ini yang memastikan orang itu tetap bersih. Karena kalau kita mengandalkan penegakan hukum nangkap satu orang, nanti kubu A misalkan yang kena tangkap nih, partai A yang kena tangkap, partai B, partainya akan bilang, kok tebang pilih saya yang ditangkap, kok B sama C nggak ditangkap, giliran B kena tangkap juga, ngomongnya juga yang sama. Akhirnya semua bikin narasi apa? Tebang pilih, saya dizolimi, saya ditarget, nggak selesai-selesai gitu. Jangan-jangan semuanya juga ada gitu kan. Jadi nggak habis-habis gitu. Jadi kalau saya rasa nih, bagaimana kita untuk menghindari narasi kayak ini, apakah ada tebang pilih penegakan korupsi di Indonesia? Ya kita memang harus akui korupsi itu memang sudah merajalela di mana-mana gitu. Dari pusat sampai daerah semuanya banyak sekali. Selama ini kan seperti itu gitu. Dan yang kita perlu lakukan, jangan hanya mengandalkan aturan dan juga penegakan hukumnya, tapi rekrutmen dari para pejabatnya itu sendiri. Bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai orang yang punya tendensi untuk korupsi yang akhirnya terpilih, dan itu kembali ke partai-partai politik dan juga sistem pemilu kita. Dan teman-teman semua pada saat pilkada, teman-teman benar-benar serius nggak memperjuangkan calon yang bersih. Atau teman-teman juga nggak peduli. Kalau teman-teman nggak peduli atau asal pilih, kemudian yang terpilih ini ada yang korupsi, ya kita semua bertanggung jawab gitu. Jadi harus kita sebagai generasi muda yang menentukan ke depan ini Indonesia bersih dari korupsi atau enggak. Karena pemimpin-pemimpin di Indonesia semuanya dipilih rakyat. Ini demokrasi. Jadi kalau sampai masih banyak yang korupsi, pejabat yang korupsi, berarti rakyatnya tidak jeli dalam ini, termasuk mahasiswa-mahasiswanya. Oke, terakhir Bang, untuk pertanyaan dari Abang sendiri, ini kasus Joko Chandra Bang, apakah nama besar ikut dalam permainan hukum Bang? Ya itu kan sekarang lagi diusut. Saya rasa justru itu bukti komitmen dari Presiden Jokowi untuk membongkar kasus ini. Karena buktinya akhirnya berhasil ditangkap kan. Bahkan dari luar negeri pun berhasil dibawa ke Indonesia. Jadi saya rasa itu berarti hukum di Indonesia sendiri ada permainan di dalam orangnya tersebut, Mbak? Kayak nama besar yang sudah terungkap di media sendiri? Ya, saya rasa itu yang kita ini kalau bicara soal desas. Karena semua ini kan bisa saling lempar teori gitu.
kubu sini lempar teori apa, kubu sana lempar teori apa gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya kami masih menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap Pak Jokowi, aku presiden Indonesia. Dan kalau Pak Jokowi Indonesia memiliki korupsi, itu tidak bisa langsung total soalnya karena ibaratnya udah syarat gitu kan. Tapi ya langsung coba memilih kandidat-kandidat seperti misalkan Bu Risma yang punya integritas dan punya rekam jejak yang sangat baik. Itu juga niat dari Pak Presiden untuk bisa memberantas korupsi gitu. Bahwa itu hal yang susah, hal yang tidak mudah, itu yang faktanya gitu. Dan apakah ada oknum-oknum, ya saya rasa sih pasti ada aja gitu ya. Tentu, tapi membuktikan itu gimana gitu. Kecuali kalau kita benar-benar membenahi satu persatu, dan itu sudah dilakukan, sedang dilakukan sekarang. Sekarang tinggal pertanyaannya bukan cuma jangan kita tanya presiden doang. Ya teman-teman tanya diri sendiri, teman-teman akan apa kontribusinya untuk berantas korupsi? Apa hanya kritik-kritik aja di sini? Atau ya saya harap dari sini ada nanti yang silakan daftar jadi jaksa, daftar jadi polisi, supaya nanti kerja di Barreskrim, bongkar korupsi dari sana. Atau di sini jadi politisi sekalian. Kalau kalian tidak puas dengan politisi yang ada sekarang, banyak yang korupsi, ya kalian jadi politisi. Kalian jadi menteri-menteri, jadi kepala dinas, jadi kepala daerah. Artinya kalian juga harus serius gitu. Ya, kita semua lah, saya juga masih muda lah hitungannya gitu. Jadi kalau kita tidak puas dengan melihat banyak sekali korupsi dan apakah ini tebang pilih lah segala macam tidak tegas gitu, ya kita harus membereskan ini semua. Kita harus terlibat. Jadi kita jangan hanya dari luar aja, dari Twitter atau dari mana kita mengkomentari. Ya masuklah ke dalam sistem. Oke, baik Bang Mikael, terima kasih atas jawabannya. Langsung saja saya ke Halo Mbak Ayu. Selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Mbak, kedengaran. Oke. Boleh perkenalan diri dulu Mbak sebelumnya? Oke, perkenalkan kawan-kawan, saya Ayu Eza, salah satu pengacara publik LBH Jakarta. Saat ini saya fokus untuk isu ekosok. Oke, makasih Mbak makasih Mbak untuk perkenalannya. Karena Mbak juga berbicara tentang HAM sendiri, jadi kita akan kaitan tema tersebut dengan pelanggaran HAM. Nah, untuk kasus-kasus di tahun 98 sendiri, Mbak, bagaimana Mbak? Kok belum sampai sekarang belum diungkap oleh pemerintah sendiri, Mbak? Oke, kita langsung fokus di tahun 98 ya? Ya. Sebentar ya, saya harus buka catatan dulu, karena beberapa tadi sudah saya catat. Nah, untuk kasus 98, ini sebenarnya kejadiannya berarti sudah 22 tahun yang lalu ya. Kalau kita bicara tentang refleksi terkait tragedi Mei 1998, yang rentang waktunya kalau seandainya memasuki tahun 2021, maka kita sudah menghabiskan rentang waktu 21 tahun. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah anomalitas untuk menyelesaikan sebuah kasus pelanggaran hukum. Karena kasus ini sangat-sangat 22 tahun ini bukan waktu yang sebentar ya, tapi waktu yang sangat lama untuk sebuah kasus. Nah, hal tersebut terjadi pada upaya penuntasan tragedi Mei 1998. Jangka waktunya kenapa sih demikian cukup lama? Nah, ini sebenarnya menjadikan bukti bahwa negara benar-benar secara sengaja mengabaikan hak-hak korban dalam memperjuangkan mencapai reformasi 1998. Kalau kita lihat sebenarnya kan kalau 98 itu Orde Baru banyak gejolak-gejolak segala macam, bahkan hingga menewaskan 4 mahasiswa. Kalau kita flashback lagi, kejadian yang terjadi pada sekitar tanggal 13 sampai 15 Mei di tahun 1998 itu kan menelan sampai ribuan orang ya, kurang lebih ada 1.190 jiwa, di mana ada 85 perempuan khususnya etnis Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan. Bahkan ada ratusan properti gedung-gedung milik masyarakat itu dirusak dan dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan selanjutnya banyak tindakan brutalisme yang terorganisir
itu terjadi setidaknya di 88 lokasi. Di awal reformasi sebenarnya saat itu Presiden Brigjen Habibie telah melakukan usaha penyelesaian tragedi 98 tersebut. Seperti pembentukan Komisi Nasional untuk Perempuan yang sekarang kita kenal dengan Komnas HAM, pembentukan tim gabungan pencari fakta TGPF yang bertugas untuk melakukan penyelidikan, pengungkapan kebenaran terkait kejadian ini, namun nyatanya mandek. Bahkan Komnas HAM sendiri sebenarnya sudah melakukan rangkaian mengumpulkan alat-alat bukti, namun nyatanya ketika alat bukti itu disampaikan kepada Jaksa Agung terkait adanya penyebutan beberapa petinggi militer sebagai dalang kerusuhan tersebut, nyatanya tanpa alasan yang jelas, bukti-bukti yang disampaikan ke Komnas HAM kepada Jaksa Agung ditolak. Bahkan hanya dianggap lelucon aja. Terus juga Komnas HAM telah membentuk, sebenarnya Komnas HAM sendiri juga sudah membentuk Komisi Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat, khususnya itu untuk kerusuhan Mei 98. Dan yaitu di tahun 2003 sebenarnya Komnas HAM juga sudah sejak tahun 2003 sudah memberikan alat-alat bukti. Tapi nyatanya juga nggak ada progres, nggak ada input balik karena hanya dianggap lelucon. Nah, kalau seandainya kita bicara tentang bagaimana penegakan HAM, itu sebenarnya balik lagi bagaimana selera penguasa dalam mengatasi penyelesaian HAM itu sendiri. Banyak banget kalau kita bicara tentang hukum, kepentingan politiknya seperti apa. Walaupun sebenarnya banyak orang ya nggak boleh seperti itu dong. Nyatanya pelaku pelanggaran HAM kan ada juga dari penguasa. Maka ketika kita bicara tentang bagaimana hukum, bagaimana penegakan hukum, bagaimana pelanggaran HAM, baik yang pelanggaran HAM ringan ataupun sampai yang pelanggaran berat, balik lagi bagaimana selera penguasa saat ini. Kayak gitu. Karena kalau seandainya kita lihat, ini kasusnya 98 ya. Tapi kalau kita ngerujuk di tahun sekarang, nyatanya kalau bahasa LBH ya, aparat penegak hukum justru menjadi alat kekuasaan. Jadi banyak misalkan kasus-kasus represi ketika ada demo, ada apa, justru polisi, militer itu justru dihadapkan dengan masyarakat, bagaimana masyarakat ini menjadi bungkam gitu. Jadi kenapa tahun 98 yang memakan waktu 22 tahun ini tidak selesai, ya bagaimana, ya itu tergantung bagaimana selera penguasa. Kalau penguasa yang mau kasus ini selesai, saya rasa akan selesai. Tapi kalau seandainya penguasanya sendiri menganggap kasus ini kayak jangan sampai selesai ya tidak akan selesai. Maka kalau seandainya kita bicara tentang pelanggaran HAM 98, bahkan LBH Jakarta bersama koalisi kita menggugat pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM masa lalu, dan itu kita sudah dimenangkan dalam petun. Cukup Haris untuk pertanyaan pertama. Oke Mbak, dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak tanggapan Mbak sendiri tentang pelanggaran HAM yang sekarang ini untuk FPI sendiri dan polisi? Bagaimana Mbak? Karena sudah keluar hasil dari Komnas HAM sendiri, tanggapan dari LBH bagaimana Mbak? Apakah itu tebang pilih juga, Bang? Kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang pembubaran organisasi, saya tidak mau hanya fokus sama FPI ya. Nyatanya banyak organisasi yang dibubarkan sama pemerintah yang menurut kami ini merupakan tindakan sewenang-wenang. Contoh terbaru mungkin FPI. Contoh yang kemarin ada HTI. Contoh kemarin lagi ada namanya Gerakan Fajar Nusantara. Bisa sebutannya ex-Gavatar. Dan banyak banget alasannya. Kalau FPI mungkin kan dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kalau Gavatar dianggap organisasi yang mempunyai keyakinan yang berbeda dengan lain. Nah, kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, maka sebenarnya semua orang berhak untuk berorganisasi, berhak untuk berkumpul. Ketika ada suatu organisasi dianggap bertentangan dengan hukum, maka kalau seandainya kita bicara tentang hukum, maka sebenarnya yang harus dilihat adalah bagaimana due prosesnya itu berjalan sesuai prosedur atau tidak. Kalau kita bicara tentang FPI terlepas kontroversi yang dilakukan, maka di sini saya bilang ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh FPI.
karena ada proses atau prosedur yang dilangkahi sama pemerintah. Kenapa pemerintah tidak melakukan pembubaran organisasi dengan melalui pengadilan, misalkan kayak gitu. Jadi kita kan bicara tentang, kalau kita bicara tentang hukum kan kita harus lihat bagaimana prosesnya, apakah fair trial atau tidak. Kalau seandainya prosesnya tidak adil, maka itu ada dugaan kuat terjadi pelanggaran hak asasi. Berarti ada pelanggaran hak asasi manusia di sana. Terus kalau kan ada undang-undangnya yang boleh menyatakan pembubaran organisasi secara langsung tanpa harus melalui kejaksaan. Nah, pelanggaran HAM yang tadi saya bilang pelakunya itu kan pemerintah. Ketika pemerintah bahkan menerbitkan suatu undang-undang yang nyatanya banyak ditentang oleh masyarakat, atau ada undang-undang yang berpotensi mencederai hak masyarakat, bisa jadi undang-undang tersebut adalah alat kuasa untuk merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Misalkan tadi Pak Michael bilang bahwa ada omnibus law, misalnya kayak gitu ya, kita agak geser sedikit. Contoh gampangnya ya, karena kan sebenarnya yang dari tahun 2019 itu yang banyak ditentang. Omnibus law saja. Ini undang-undangnya seperti ini untuk memudahkan dan lain-lain. Maka ketika pemerintah mau buat kebijakan, walaupun itu sifatnya undang-undang atau bahkan sampai instruksi yang sifatnya lebih rendah, itu harus ada keterlibatan masyarakat. Ketika undang-undang itu dibuat secara sewenang-wenang, tidak ada keterlibatan masyarakat atau tidak jelas sebenarnya undang-undang ini sebenarnya mensasar siapa sih? Apakah hanya untuk, kalau undang-undangan atau kebijakan dia sifatnya harusnya menyeluruh ya, harusnya menyenangkan semua pihak, harusnya bersifat adil semua pihak. Ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan hak-haknya, maka sebenarnya itu terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini ada undang-undangnya, menteri boleh melakukan pembubaran. Tapi kalau seandainya undang-undang ini nyatanya mencederai hak orang lain, maka kita harus berpikir bahwa undang-undang ini adalah merupakan salah satu alat pemerintah untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kayak gitu, Haris. Jadi kita lihat dulu prosedurnya kayak gimana. Dan terakhir ini Mbak, sering kali politisi memakai hukum di korupsi sendiri, mengatakan bahwa untuk hukuman mati masuk pelanggaran. Apakah Mbak Ayu setuju dengan pernyataan ini? Gimana hukuman mati merupakan pelanggaran HAM, karena ada juga politisi yang menyampaikan bahwa hukuman mati itu sebagai pelanggaran HAM. Okay. Apakah itu pelanggaran HAM atau tidak, Mbak? Oke, kita bicara tentang korupsinya sendiri ya, Haris. Pertama, korupsi tersebut adalah tindakan korupsi adalah pelanggaran HAM. Kenapa saya bilang korupsi adalah pelanggaran HAM? Karena dia memiskinkan orang banyak. Fatal. Dia terorganisir. Jadi yang tadi ada yang bilang, kok yang satu diusut, 10 orang lainnya nongol. Ya wajar, karena korupsi itu terorganisir. Nggak mungkin orang korupsi sendirian. Pasti dia tersistematis. Maka pelanggaran HAM-nya di situ. Terus, bagaimana dengan hukuman mati? LBH Jakarta menolak hukuman mati. Kenapa? Karena yang tadi bilang, kita proses hukumnya belum fair trial. Belum benar-benar adil. Kalau kita bicara tentang due process model di fair trial, apakah prosesnya sudah benar nggak sih ketika polisi melakukan penyidikan? Apakah sudah benar nggak sih jaksa melakukan penyidikan? Balik lagi selera penguasa yang tadi saya bilang, banyak kasus-kasus korupsi bahkan mandek di kejaksaan. Kok yang itu diusut, yang ini mandek ya? Balik lagi selera penguasa. Saya bilang, kalau seandainya hukuman mati, ketika itu kan berarti bertentangan sama hak asasi manusia. Pertama, yang berhak untuk mencabut nyawa manusia ya berarti kan Tuhan gitu kan. Saya rasa kita sudah sama-sama clear nih. Terus yang kedua, kalau korupsi seburuk-buruknya manusia, setenggelamnya ia berada di dalam yang terpuruk, dia masih punya hak untuk hidup nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena sistemnya sistematis dan lain-lain, kita cek lagi apakah prosesnya sudah menjamin adanya keadilan nggak? Saya rasa tidak. Karena kita bilang bahwa sebenarnya bahkan untuk korupsi sendiri ya, kasus korupsi ini kok bisa ketahuan, yang satu tidak. Balik lagi, ini selera penguasa. Penguasa mau munculin yang mana? Kayak gitu, Haris.
Halo Mbak Ayu. Halo. Halo Mbak Ayu. Oke, mungkin kendala sinyal dari Mbak Ayu sendiri. Oke. Tadi udah selesai jawabannya, Bro. Oh, sudah ya? Mbak Ayunya udah nggak jawab ya. Oke. Justru Bro yang tadi putus. Oke. Makasih Mbak Ayu atas jawabannya dan mohon maaf sinyal saya yang terkendala. Oke, selanjutnya saya akan langsung ke Bu Vivi. Halo Bu Vivi, selamat sore Bu. Halo Bu Vivi, selamat sore Bu. Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya? Iya Halo. Bu. Halo, bisa dengar? Bisa Ibu. Halo Bu. Bisa dengar. Hari sinyalnya Ya, ini. Michael, apa kabar? Bisa Bu. Ini adik-adik Iya Bu. semua nih. Perkenalan diri dulu. Ya, apa nih yang mau ditanya? Salam kenal juga buat di Ayu, sama-sama dulu di LBH Jakarta ya. Halo Bu, salam kenal. Ya, dulu Ya. saya di LBH Jakarta pas Bang Buyung Nasution masih hidup tuh. Ibu Nur Sabani yang jadi direkturnya. Udah lama banget deh, udah zaman kuda kali ya. Ada Bang Todung juga berarti di situ ya. Waktu itu. Oke Bu. Makasih. Ya. Oke. Ya. Baik Bu, Ibu kan sebagai pengacara untuk perwakilan dari pengacara sendiri. Bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang pengacara yang masih muda Bu untuk sekarang ini Bu tentang hukum? Ya, saya lihat anak-anak muda sekarang pengetahuan hukumnya semua rata-rata sangat baik ya, cukup baik, dan awareness tentang keadilan sosial, tentang keadilan itu sudah cukup banyak dan cukup ada. Dan saya lihat juga terutama ya, misalnya contohnya Michael dan teman-teman di DPRD, mereka banyak sekali dari kalangan anak-anak muda yang sudah peduli gitu loh, dan banyak sekali anak-anak dari kalangan muda mereka punya background legal, mereka mau terjun ke dunia politik, which is saya lihatnya itu bagus sekali karena anak-anak atau adik-adik dengan background hukum itu mereka akan lebih banyak mengerti. Dan saya sebetulnya sangat encourage ya adik-adik kita yang punya background sekolah hukum itu untuk banyak terjun ke dunia politik, apalagi menjadi legislatif ya, di mana mereka banyak bersentuhan dengan pembuatan undang-undang sehingga akan dihasilkan undang-undang yang tidak tumpang tindih. Saya setuju banget dengan pernyataan adik saya Michael, dikatakan bahwa peraturan di Indonesia tidak kurang ya, peraturan kita sudah banyak, cuma eksekusinya itu yang menjadi masalah. Jadi saya melihat makin banyaknya anak-anak muda tertarik untuk ikut nimbrung di dalam dunia politik, membenahi Indonesia, membenahi hukum, itu akan bagus sekali. Karena kalau hukum ditegakkan, negara itu pasti akan maju. Halo. Bagaimana Bu? Ya, halo Bu. Bagaimana tanggapan Ibu sendiri bahwa masih ada juga komplain dari masyarakat sendiri bahwa pengacara masih membela orang-orang yang berduit Bu di dalam hukum sendiri? Ya, itu memang ada seperti KUHP, kasih uang habis perkara, itu joking around-nya ya. UUD ujung-ujungnya duit gitu kan, itu udah seperti ya seperti sudah satu apa ya, tradisi yang tidak tertulis di mana banyak sekali oknum yang membayar untuk memenangkan satu perkara. Jadi yang dipentingkan, ditonjolkan itu bukanlah argumen tentang bukti dan juga argumen tentang fakta di lapangan ya, tentang bagaimana ini adil atau tidak, bagaimana ini seharusnya undang-undang peraturan ditegakkan tanpa memandang buruh ya, tanpa tebang pilih, tanpa yang misalnya yang kaya begini atau yang miskin begini, atau yang ada koneksitasnya dengan ini, ada kepentingan tertentu misalnya
seperti kasus yang dialami oleh abang saya sendiri waktu itu ya Pak Ahok ya. Jadi ada banyak sekali yang terjadi sebetulnya di bangsa kita di mana penegakan hukumnya itu memang belum seperti yang ideal yang kita harapkan. Karena salah kita juga para pengacara ya, terutama kita pengacara yang lebih senior, kita tidak memberikan teladan yang cukup banyak kepada adik-adik kita bahwa nama baik lebih berharga daripada emas perak. Memberikan keadilan itu lebih baik daripada kita punya uang yang banyak gitu. Nah, ketika kita melihat segala sesuatu diukur dengan uang, akhirnya rasa keadilan kita itu kalah dengan uang. Kita akhirnya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Dan ini adalah satu masalah yang akan terjadi kalau kesadaran generasi penerus kita, generasi yang lebih muda, untuk mengubah ini. Jadi kalau ada misalnya pengacara yang tanda kutip oknum ya, menyuap hakim, polisi, dan jaksa, nah pengacara tersebut harus benar-benar dikasih impeachment, ada kode etiknya sebetulnya. Nah, masalahnya kita balik lagi, organisasi pengacaranya itu sendiri pecah. Sehingga akhirnya nggak ada kode etik yang berlaku untuk pengacara. Semua orang dengan gampangnya menjadi pengacara. Akhirnya ya semblawutlah tata cara hukum kita. Jadi bukan yang benar-benar mengerti, yang benar yang apa, yang adil itu yang apa, hukumnya apa, peraturannya apa, bagaimana cara memenangkan suatu perkara dengan elegan tanpa membayar. Tapi benar-benar yang benar ya benar, yang salah ya salah. Tapi ini kan nggak terjadi di bangsa kita untuk masa-masa sekarang. Nah, itu yang sebenarnya perlu diperjuangkan. Nah, saya tahu teman-teman di LBH Jakarta kita memperjuangkan itu. Nah, waktu saya di LBH Jakarta kita juga memperjuangkan itu. Waktu itu kita lebih susah karena melawan rezim ya waktu itu ya. Tapi sekarang kan sebenarnya kita very demokratik. Harusnya banyak sekali anak-anak muda juga dari kantor-kantor pengacara yang independen. Benar-benar kita tuh bangga menangkan perkara tanpa bayar uang. Harus ada kayak integritas, harus ada kebanggaan itu. Nah sekarang kan enggak, yang penting gua kaya, gua banyak duit, klien gua banyak, gua nggak peduli benar apa salah, yang penting gua kaya. Nah, itu yang salah di masyarakat kita. Ini yang harus kita ubah, dan harus ada kemauan dari adik-adik kita untuk benar-benar punya integritas. Tadi mereka juga bilang, anak-anak yang baik dan benar masuk ke politik. Begitu masuk ke politik, mereka tiba-tiba diam, nggak bersuara. Tadinya begitu idealis ya, tapi kemudian ke bawah arus. Kita lebih gampang ke bawah arus daripada kita melawan arus. Nah, itu nggak boleh. Halo? Iya, halo. Halo, Dek. Ya, ya. Kayaknya putus lagi tuh Bu Vivi ini. Haris. Iya. Saya terus terang saja sangat senang dengan Michael, dan ada siapa namanya waktu itu yang saya ketemu ya, anak muda yang anak UI juga hukum. Bang William. Ya, William. Ya, kita sempat ketemu, sempat ngobrol sebentar. Buat saya kita butuh William yang lain dan Michael yang lain di semua partai-partai politik. Bagaimana anak-anak muda ini benar-benar penuh dengan integritas dan berani berbicara, sehingga ada apa ya, istilahnya ada bargaining power buat generasi sebelumnya. Malu dong gitu, ngerti nggak? Kalah sama anak-anak muda ini, bagaimana mereka tetap menjaga integritasnya. Tapi kita juga sebagai generasi yang lebih senior ya, kita harus support, harus jembatanin, dan kita harus dukung anak-anak muda kita supaya mereka berani, dan kita backup, kita benar-benar backup mereka. Kalau mereka benar, kita bilang, lu jagoan, gua sarut sama lu. Tapi kalau mereka nggak benar, kita juga berani cubit gitu loh, berani bilang, lu gimana sih idealisme kamu kok hilang gitu loh. Intinya begini, kalau kita melayani dengan hati, pasti ujungnya berkat menanti. Nama baik itu pasti lebih baik. Nah, nilai-nilai value ini yang perlu kita tanamkan ke generasi muda, terutama anak-anak muda yang berkecimpung di bidang hukum, sosial, dan politik. Karena ini sangat penting banget untuk dasar-dasar negara kita bisa tegak berdiri. Keadilan sosial itu baru tercipta ketika sendi-sendi hukumnya ini ditegakkan bersama-sama, tanpa pandang bulu. Jadi pengacara, jadi jaksa, jadi hakim,
hal-hal yang bersentuhan dengan keputusan hukum itu penting. Bahkan jadi anggota dewan, karena disitulah dirumuskan undang-undang. Ya, Bu. Terakhir, Bu, dan nanti supaya ada pertanyaan dari peserta untuk pertanyaan seluruh pembicara. Ini terakhir, Bu. Ya. Selain integritas, Bu, bagaimana cara untuk lebih konsisten lagi supaya untuk membela orang-orang yang benar? Karena Ibu sendiri saya lihat membela orang-orang yang benar, dan juga ada nggak sih kiat-kiat Ibu sendiri selain integritas di dalam membela hukum di Indonesia ini, Bu, yang benar ya, Bu ya? Ya, begini, saya sejak awal, karena background saya Kristen, saya baca kitab Daniel. Di situ dikatakan Daniel tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Waktu itu saya berdialog dengan Tuhan di dalam sabda saya. Apa artinya tidak menajiskan diri saya dengan makanan raja? Artinya saya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum teman seprofesi saya. Misalnya ketika mereka berperkara, mereka kasih uang habis perkara. Mereka ujung-ujungnya duit, mereka suap hakim, polisi, dan jaksa. Itu yang tidak saya tidak boleh lakukan. Itu prinsip pertama. Yang prinsip kedua adalah kita nggak boleh takut miskin. Di dalam kitab Daniel dikatakan Daniel nanti kamu jadi kurus, nanti kamu jadi nggak bisa gemuk, nanti kamu susah, kamu harus ikut. Daniel berprinsip, dia tidak ikut. Dan akibatnya apa? Daniel itu direkomendasi dari satu raja ke raja yang lain. Jadi prinsip ini saya mengerti ketika saya terjun ke dunia pengacara. Saya tidak boleh melakukan apa yang dilakukan rekan-rekan seprofesi saya. Kalau itu salah, saya tidak boleh ikut. Dan saya tidak boleh takut miskin. Saya tidak boleh takut tidak dipakai. Saya tidak boleh takut melawan arus. Sekalipun itu mungkin kita akan rugi. Hanya kita sendiri yang melawan arus. Tetapi kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, nama baik itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan ketika kita sungguh-sungguh serius dengan itu, tanpa saya sadar, saya sudah punya positioning power. Nah, klien-klien yang cari saya adalah klien-klien orang yang tahu pasti bahwa Ibu Vivi itu adalah orang jujur. Akhirnya saya dapat klien-klien itu semua adalah orang-orang yang bilang begini, kalau ke pengacara lain, Bu, kita tuh bingung, kita takut diduain, kita takut dikerjain, tapi sama Ibu kita have a peace of mind gitu loh. Ibu udah terkenal nggak mau bela orang yang salah. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya kita nggak sadar. Setelah saya mengalami 10-20 tahun kemudian, saya baru bisa melihat buahnya. Intinya apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Dan Daniel dibuat Tuhan 10 kali lipat lebih pandai. Dari satu raja ke raja lain. Saya suka joking around, bilang gini, Tuhan kasih saya klien raja-raja. Raja baterai, energizer, itu klien saya. Kemudian dikasih Philip, ya, Nah, saya belajar dari satu hal, ketika kita takut sama Tuhan, artinya tidak melakukan apapun itu yang dosa, sekalipun nggak ada yang lihat, termasuk corruption atau apapun yang bisa merugikan orang banyak. Nah, Tuhan sendiri pasti akan membalas kita dengan caranya. In the end, saya tidak pernah jatuh miskin dan tidak pernah menjadi miskin, tetapi Tuhan tuh bisa tolong kita semua ketika kita berani membela yang namanya benar dan keadilan. Apapun agama kita tidak menjadi masalah. Kenapa saya bawa Tuhan di dalam hal ini? Karena keputusan pengadilan itu bawa nama Tuhan. Dikatakan apa keputusan ini diambil di dalam nama Tuhan. Jadi hakim itu adalah wakil Tuhan. Dan alangkah celakanya ketika pengadilan itu atas nama Tuhan, memutuskan atas nama Tuhan, tapi takut akan Tuhan tidak ada di dalamnya. Saya rasa itu juga pegangan yang sangat penting buat semua orang-orang yang mengambil hati untuk menjadi pelayan publik, mengambil hati untuk bergerak di bidang hukum, karena itu menyangkut hidup banyak orang. Kira-kira begitu deh. Halo. Oke. Ya, Bu Vivi, terima kasih atas seluruh jawabannya, Bu Vivi. Ya, terima kasih sama-sama. Bagi para peserta boleh menanyakan langsung kepada keempat pembicara. Silakan saya beri kesempatan, boleh melalui open mic, open video, atau mungkin kolom komentar. Saya persilakan. Waktu dan tempat.
Ya, buat para peserta bisa langsung menanyakan kepada bisa menanyakan langsung melalui open mic, kolom komentar atau mungkin open video. Saya persilakan dulu untuk open mic. Adakah? Izin bertanya, Bang. Oke, silakan Kak. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rizky Indira dari Medan, statusnya mahasiswi. Pertanyaannya yang pertama yaitu untuk Bu Nastiti Lestari. Tadi beliau mengatakan pada zaman dulu media banyak yang ditutup dan tokoh-tokohnya pada ditangkapi. Pertanyaan saya, Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu pertanyaan yang kedua untuk Ibu Vivi Leti, saya pernah mendengar kalau beberapa tahun belakangan ini rakyat tidak bisa mengemukakan pendapat secara benar dan secara leluasa. Pertanyaan saya, Bu, kenapa rakyat itu kalau mengemukakan pendapat itu sekarang dibatasi? Terima kasih. Oke, Terima saya silakan kasih. dulu untuk Mbak Nastiti untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rizky Indira. Boleh Mbak Nastiti dijawab? Halo Mbak Nastiti. Halo? Mungkin Ibu Vivi boleh menjawab, Bu, sambil menunggu Mbak Nastiti. Iya. Ya, boleh ya, Dek. Terima kasih ya, Dek, atas pertanyaannya. Ini mempertanyakan bagaimana sekarang masyarakat itu tidak bisa menggemukakan pendapatnya dengan benar dan secara luasa ya. Saya rasa kita ini justru di zaman yang lebih terbuka daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kita lebih takut untuk menggemukakan pendapat dan berbicara, tapi sekarang dengan adanya zaman keterbukaan dan adanya media sosial ya, di mana orang tuh lebih gampang mengutarakan pendapatnya dan lebih bisa dengan lebih gampang mengkemukakan apa yang mereka ingin sampaikan. Tetapi memang ada juga lambu-lambunya, di mana ketika kita di media sosial atau ketika kita mengkemukakan pendapat ya, ketika kita dalam tanda kutip melanggar hak orang lain, misalnya kita bisa kena fitnah, kita bisa kena pidana ya, bisa dilaporkan melakukan fitnah, kita juga bisa dilaporkan adanya pelanggaran IT misalnya seperti itu. Jadi ada lambu-lambu yang memang tetap harus kita patuhi, tapi saya melihatnya dari zaman dulu sampai sekarang, justru di zaman sekarang kita lebih leluasa mengkemukakan pendapat ya, menurut saya sih. Oke, Mbak siapa tadi, Mbak Kiki, apakah cukup untuk jawaban dari Bu Vivi? Mohon maaf. Cukup, Bang. Suaranya. Cukup? Ya, Oke. Mbak Rizky, terima kasih ya Mbak Rizky. Ya. Oke, untuk Mbak Nastiti boleh dijawab tadi, Mbak, pertanyaan dari Kak Rizky. Boleh diulang, Kak? Mungkin Mbak Nastiti kehilangan sinyal. Sorry. Apa tadi ya? Boleh diulang, Kak, pertanyaannya? Sewaktu penyampaian materi tadi, Ibu berkata bahwa beberapa media massa dan tokohnya itu ditangkap dan ditutup di zaman dulu. Pertanyaan saya, kenapa sih Mbak kok ditutup media massanya itu dan tokoh-tokohnya itu ditangkap? Oke, Rizky ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau di kalangan jurnalis, aktivis, memang waktu itu sangat mencekam ya, karena pemerintahan yang sangat otoritarian gitu. Jadi kalau tadi seperti yang Bu Vivi bilang, sekarang kita sudah banyak rambu-rambunya. Dulu kan sekarang lebih hati-hati. Dulu orang bersuara, saya dari cerita
kakek saya, dari cerita ayah saya, dari cerita aktivis-aktivis terdahulu yang pernah jadi tahanan politik, ya mereka bersuara karena mereka tidak punya salurannya. Jurnalis udah nggak mungkin lagi bisa, atau media massa tidak sebanyak sekarang kan, jadi mereka nggak punya kanal untuk menyuarakan suara mereka, ya mau nggak mau mereka melalui demo, melalui surat kabar internal mahasiswa, lentera seperti waktu itu. Jadi penulis, sastrawan, semuanya ya ditangkepin. Ada kalau kita bicara media massa, ya udah sangat ditertibkan begitu ya, karena pemerintahnya minta supaya yang dikabarkan itu hanya berita-berita yang tone-nya positif saja, yang mendukung pemerintahan begitu. Buat kita yang tidak terlalu mengetahui, bukan mahasiswa waktu itu, ya taunya kalau irigasi transmigrasi, kemudian keluarga berencana, itu memang program-program yang jadi milestone-nya pemerintah waktu itu. Tapi di sisi lain kan KKN besar-besaran, gila-gilaan udah nggak pakai PKO lagi begitu. Jadi kenapa waktu itu mahasiswa atau aktivis banyak ditangkepin, ya karena mereka menyuarakan sesuatu yang seperti sekarang kita suarakan. Hanya mereka nggak punya kanal sesuai dengan yang kita lihat saat ini begitu. Jadi lebih terbatas. Gitu Rizky. Sudah cukup? Terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama. Oke, dari peserta ada lagi yang mau nanya secara langsung kepada keempat pembicara? Halo. Silakan. Halo. Oke, Mbak Stefani. Ya, karena Mbak Stefani tadi yang bertanya dulu. Oh iya. Ya. Okay. Selamat sore Bu Vivi, Sis Vivi. Kita telah ketemu di Mas. Ya, hai. Halo. Saya mau tanya sama Sis Vivi seperti ini. Sebegitu sulitkah hari ini untuk kita melakukan proses, maksudnya proses penangkapan? Seperti contohnya Pak Ahok aja sendiri ya, hanya keserimpet beberapa kata, sebegitu mudahnya juga bisa masuk penjara. Sekarang hal-hal yang jelas udah di depan mata, banyak melakukan kriminal, banyak melakukan kesalahan gitu kan, sangat sulit birokrasinya untuk menjatuhkan hukuman. Tanggapan Bu Vivi seperti apa? Ya, mungkin kita kembali lagi kepada namanya political will dari government, dari pemerintah itu sendiri. Ketika ada kasus menyangkut misalnya kasus Pak Ahok waktu itu, kita sendiri melihatnya itu adalah trial by mob gitu, ada pengadilan massa di mana hak seorang yang disangkakan melakukan penghinaan itu belum dilakukan, baik itu secara agama Islam pun ketika kita datangkan para ahli dikatakan seharusnya dilakukan tabayun, which is karena itu tidak lakukan. Dan secara proses hukum pun sebetulnya ada peraturan, bukan dari undang-undang ya, ada peraturan Kapolri waktu itu di mana ketika ada kasus gugatan atau sengketa atau laporan apapun, ketika para calon kandidat pemilu kada atau pemilihan gubernur itu harusnya tidak diproses dulu hukumnya sampai pemilihannya selesai. Ya, seperti itu walaupun ada laporan-laporan. Nah, kalau kita lihat kasusnya Pak Ahok itu kan sangat unik, di mana orang-orang yang ada di Pulau Seribu itu sendiri tidak ada satupun yang merasa tersinggung dan marah sampai kemudian prosesnya diedit. Tapi saya nggak akan ke sana aja ya, karena pasti ceritanya akan panjang dan kita mungkin semua bisa Google, bisa ikutin prosesnya. Yang ada adalah political will pemerintahan waktu itu. Jadi apakah kita akan mematuhi hukumnya, ikutin prosedur yang ada, atau kemudian political will pemerintah waktu itu adalah daripada ribut, kemudian ini ada massa, ya udah diproses gitu. Bagaimana hakimnya itu sendiri juga mengambil keputusannya itu seperti apa. Itu semua itu menyangkut political will dari pemerintah itu. Ada pertimbangan pro dan kontra semuanya. Persis seperti tadi yang DAyu katakan ya, di mana
kesannya memang ada tebang pilih gitu loh. Kalau di Ayu pakai istilah sererah pemerintah, saya lebih suka pakai istilah political will gitu, karena saya melihatnya ini benar-benar lebih ada unsur politiknya di dalam setiap keputusan pemerintah, ketika ada satu kasus disidangkan atau tidak disidangkan, ketika satu undang-undang diluncurkan, disahkan atau tidak disahkan, seperti Ombudsman yang tadi di Michael ada sebutkan. Jadi selalu ada pro kontra. Jangan lupa di dalam semua sistem itu selalu ada pro kontra. Tetapi ada lambu-lambu hukum yang seharusnya tidak kita boleh langgar. Nah, oleh karena itulah makanya sebetulnya ketika ada orang yang ditangkap dan ada orang yang tidak ditangkap, ada yang diproses dan tidak diproses laporannya, kita bisa melakukan pra-peradilan sebetulnya. Kita bisa challenge itu juga. Tapi ya, again, hukum kita itu memang belum seperti yang kita harapkan saat ini, ya. Kira-kira itu deh, Stefani. Ya. Thank you, Sis Vivi. Selamat ulang tahun. Oke, Mbak Stefani, cukup, Mbak. Terima kasih, Dek Stefani. Oke, Mas Muhammad Kadir, boleh bertanya? Tadi mau bertanya. Dipersilakan, Mas. Untuk Bro Michael, saya ingin bertanya, untuk penegakan hukum di wilayah lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta itu bagaimana ya? Misalnya kasus Lem Aiban itu apakah nggak bisa diteruskan, ditindaklanjuti atau diusut gitu? Apakah cuma seperti menghilang begitu aja, dan juga kasus-kasus mungkin dugaan korupsi di wilayah DPRD ataupun Pemprov DKI Jakarta? Itu aja, Bro Michael. Itu aja. Oke, thank you. Boleh langsung aku jawab ya, Bro Haris ya? Oke, thank you. Jadi Bro Kaidil, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau soal peran partai ya, kan kami bicara sebagai partai politik ya, yang punya total kursi di DPRD 8 kursi. Kami bukan penegak hukum. Jadi banyak mungkin pihak yang berharap, ini mungkin orang-orang yang selalu suka Anies ya. Jadi mereka berharap ini sekarang ada dengan Bro Kaidil mau di mute. Sorry, maaf. Kaidil bisa di mute? Oh, oke. Iya, ada gimana soalnya takutnya dan mengganggu yang lain. Iya, jadi balik ke tadi, kami ini partai politik, kami bukan penegak hukum, anggota DPRD kami adalah anggota legislatif, dan mungkin ada segmen masyarakat yang berharap tugas PSI adalah membongkar kasus-kasus korupsi. Seolah-olah kami detektif, kami ini jaksa-jaksa dan polisi-polisi yang bisa grebek, kemudian dapat dokumen, kemudian kami keluarin sprindik gitu kan, kami yang melakukan penyidikan, kami bukan gitu. Kami adalah anggota legislatif. Jadi kalau bicara penegakan korupsi di DKI Jakarta, ya kami tentu mau membersihkan korupsi, tapi peran kami adalah dalam penyusunan APBD. Dan sejujurnya kami juga ada komunikasi dengan penegak hukum gitu. Kami juga kasih data, dan dalam kami berkomunikasi tersebut, akhirnya juga ada upaya dari Pemprov juga berbenah gitu. Karena juga menyadari bahwa ada sorotan gitu, dari penegak hukum juga ada sorotan, dari publik juga ada sorotan gitu. Tapi peran kami sebagai partai politik bukan untuk membongkar kasus korupsi seperti layaknya aparat negara gitu ya, penyidik dari Bareskrim mungkin atau dari kejaksaan gitu. Tapi yang kami lakukan seperti dalam kasus Lem Aiban dan juga dalam kasus kenaikan gaji tunjangan RKT, yang istilahnya RKT itu ya, rencana kerja tahunan DPRD, yang kami lakukan adalah apa? Kami membuka kepada publik. Karena penyusunan APBD itu kan disahkan di DPRD. Kita cuma punya 8 kursi. Kita buka ke publik teriak kenceng apapun, kalau voting kalah ya kalah gitu. Karena kami cuma kekuatan 8 kursi, itu realita politiknya aja gitu. Ini negara demokrasi. Faktanya demokrasi keterwakilan ini, partai-partai punya berapa banyak kursi, kami punya 8 kursi, kami mau menolak seorang diri pun ya pasti kami kalah. Kecuali tekanan publiknya cukup tinggi sehingga akhirnya pada mundur satu persatu, seperti kejadian di RKT kemarin. RKT kemarin itu gaji dan tunjangan tidak jadi naik karena tekanan publik begitu besar. Tapi dialihkan ke kegiatan-kegiatan lain yang kemudian diketok. Makanya PSI waktu itu memilih tidak akan dirapat. Tapi setelah diketok, dibawa ke Kemendagri, setahu saya di Kemendagri pun akhirnya dicoret. Karena sorotan publiknya sudah terlalu besar. Gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi kuncinya apa? Sebagai partai politik yang berjuang di sisi legislatif, kami bukan ranah kami untuk membongkar kasus korupsi layaknya jaksa atau polisi.
Tapi kami memiliki cukup kursi untuk bersuara dan membuka pembahasan anggaran kepada masyarakat. Jadi peran kami adalah mencegah korupsi itu terjadi. Tapi kalau korupsi sudah terjadi, harus ada yang ditangkap, itu perannya penyidik. Tapi untuk mencegah korupsi terjadi, dan menurut saya kalau boleh pilih, lebih baik yang mana? Tunggu korupsi kejadian, habis itu berharap ada yang kemudian menyidik, atau lebih baik kita justru mencegah di tahap pembahasan anggaran. Jangan sampai anggaran-anggaran yang terindikasi korupsi diketok. Nah, peran kami di sana. Dan itu sudah kami lakukan dalam hal lem Aibon dan juga dalam hal kenaikan tunjangan anggota DPD. Dan sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan lain di DPD Jakarta, di Pemprov DKI Jakarta yang sudah kami sorot selama pembahasan anggaran dari tahun ke tahun. Gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Yaitu dari proses pembahasan anggaran, kami dorong terbuka, kami kritisi habis-habisan layaknya seorang auditor. Itu peran kami menjaga uang rakyat di Jakarta. Oke, baik Bang Mikael. Mas Kaidir, cukup Mas jawabannya? Cukup. Oke, ada lagi yang mau bertanya langsung kepada keempat pembicara? Boleh bertanya juga kepada Mbak Ayu dari LBH. Mas Karis, izin bertanya? Ya. Ya. Sebelumnya, terima kasih Mas Karis dan terima kasih para pembicara yang sangat luar biasa dalam menyampaikan. Pertanyaannya buat Bu Vivi. Bu, dalam usaha untuk menegakkan hukum, banyak kita baca di media massa bahwa ada pengacara-pengacara yang membantu, maksudnya menjadi wali di pengadilan untuk orang-orang yang seperti teroris atau yang bisa dilihat seperti pembunuh atau dan sebagainya, tapi mereka punya pengacara, Bu. Dan sempat dibaca kalau alasan mereka seperti supaya HAM dari orang tersebut tidak seperti tidak hilang atau menjadi berkurang, begitu Bu alasannya. Kalau menurut Ibu untuk pengacara-pengacara yang mengambil kasus tersebut bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Oke, Mbak Yuni, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dijawab Bu Vivi? Ya, terima kasih Dik Yuni ya. Begini, setiap pengadilan di dunia dimanapun, bukan hanya di Indonesia, ketika ada tersangka ya, tapi apalagi sampai dia didakwa ke pengadilan, dia tuh wajib. Jadi pendampingan pengacara itu wajib. Bahkan ketika orang yang melakukan tindak pidana kriminal itu tidak mampu membayar pengacara, pemerintah wajib menyediakan pengacara. Jadi itu sudah peraturannya pertama. Yang kedua adalah masalah pengacara-pengacara yang membela orang yang salah, yang melakukan yang melakukan tindak kriminal dan kejahatan, bahkan seperti teroris. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Pertama, semua orang, siapapun mereka, itu ada presumption of innocence. Artinya sebelum orang itu diputus bersalah, mereka harus dianggap tidak bersalah. Jadi karena itu pendampingan pengacara itu wajib, walaupun sebetulnya mereka itu dikasih cap teroris atau apapun. Lagi-lagi kita berbicara tentang keadilan. Keadilan itu tidak boleh pandang bulu, tidak boleh tebang pilih. Sekalipun dia itu pembunuh, ya, sekalipun dia itu perampok, sekalipun dia dicap teroris, mereka tetap juga manusia. Dalam sistem pengadilan hukum di seluruh dunia itu mewajibkan mereka didampingi pengacara. Jadi kira-kira begitu. Nah, kembali ke preference aja. Kalau saya pribadi, saya tidak punya hati ketika saya tahu klien saya salah, saya belain dia gitu. Saya nggak akan punya hati itu, kecuali dia mau bertobat, berubah, saya akan membelain dia dan saya akan bilang kamu ngaku salah aja. Nah, di sistem hukum di Amerika mereka bisa mengaku salah. Mereka bilang oke, I'm guilty gitu loh. Jadi bisa diperingan atau apapun. Jadi mengakui kesalahannya. Jadi saya pernah juga ketemu dengan klien-klien yang memang udah salah dan saya langsung bilang saya hanya bisa membela kamu, meringankan hukuman kamu ketika kamu mengaku salah. Tapi kalau saya suruh bela kamu, bilang kamu tidak bersalah, padahal ada keterbukaan antara klien dengan lawyer. Ketika klien datang kepada saya, dia mengaku, Ibu Vivi, saya baru membunuh orang. Gimana reaksi saya? Gitu kan? Oh, oke, kamu membunuh orang. Ya, Ibu Vivi, bagaimana bantu saya lah supaya kemudian saya dinyatakan tidak membunuh orang. Carilah alibi supaya saya tidak membunuh orang. Saya tidak punya hati untuk berbohong.
Saya tidak bisa berbohong. Saya tidak bisa meng-create alibi untuk klien saya dibayar berapapun. Nah, karena itu saya nggak bisa handle kasus ini. Nah, itu satu. Kecuali kliennya bilang, oke, saya mengaku salah, saya mau bertobat, saya mau minta didampingin, ya udah di hakim ya diakui semua kesalahannya. Tapi mana ada maling mau mengaku? Kalau ada maling mau mengaku, penuhlah penjara, kira-kira gitu. Nah, kalau klien saya maling, dia jujur sama saya dia maling, saya akan bilang udah cari pengacara lain yang bisa bantu kamu supaya kamu tidak bersih dari kata maling itu, kamu bisa dibuat tidak bersalah. Nah, saya tidak punya hati untuk itu. Nah, tapi kalau mengubah hitam jadi putih, saya tidak bisa. Jadi kira-kira itu pilihan-pilihannya. Karena begini, kalau kamu tersangka pidana, kamu punya hak untuk membantah, kamu punya hak berbohong. Itu kira-kira begitu. Jadi tinggal jaksa yang harus membuktikan, tinggal polisi waktu dia BAP penyidikan dan jaksa harus membuktikan dakwaannya. Kira-kira begitu dan hakim harus memutuskan. Tapi pengacara membela semuanya not guilty, nggak salah, nggak salah, nggak salah. Nah, saya nggak punya hati itu. Kalau klien saya salah, saya akan bilang dia salah. Itu permasalahan balik lagi ke pilihan kita pribadi. Mau bela orang yang seperti apa. Kira-kira gitu ya, Dek. Oke, Ibu Vivi, terima kasih. Kak Yuni, udah cukup jawabannya? Oke. Cukup, terima kasih Bu. Makasih. Oke, Kak Renaldi boleh bertanya langsung, Kak? Boleh juga kepada Mbak Ayu dari LBH. Saya persilakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan juga dari peserta yang menanyakan langsung, untuk Mbak Ayu sendiri, Mbak, bagaimana untuk kasus HAM 98 sendiri, apakah sampai selamanya tidak akan diungkap, Mbak? Kasus 98 sampai kapan diungkap, jujur saya nggak tahu jawabannya ya. Karena balik lagi, apakah penguasa mau membuka itu atau tidak? Karena sebenarnya masyarakat sipil, baik LBH Jakarta, Kontras, bahkan keluarga korban sudah mengumpulkan banyak bukti. Dan sebenarnya kan kita harusnya kalau di hukum itu kan kita diwakili oleh penyidik ya, diwakili oleh polisi. Kita seharusnya sifatnya pasif. Tapi dengan kita mengumpulkan bukti, ini kan jadinya sifatnya aktif. Dan yang bisa memajukan kasus ini ke muka persidangan juga bukan kita, tapi jaksa. Nah, disinilah sebenarnya peran kita. Peran kita hanya melakukan pengawasan. Apakah jaksa kerjanya benar atau tidak? Nah, kalau seandainya kita baru bisa masyarakat sipil baru akan bisa tahu apakah prosesnya benar atau tidak, mendorong itu pembukaan informasi di pengadilan. Kalau memang kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan, kalau kasusnya sudah tahap penuntutan, namun sampai saat ini penetapan tersangka aja belum ada. Bahkan pemerintah juga berdalih bahwa emang ada ya sama kayak gitu. Padahal di setiap hari Kamis sejak 10 tahun lalu selalu ada keluarga korban yang melakukan aksi damai di depan istana. Namun dalam bertahun-tahun ini juga tidak ada perkembangan yang signifikan. Hanya kapan saya juga nggak tahu. Tapi bukan artinya kita berdiam diri. Kita terus memantau kinerja kejaksaan, kita support bukti-bukti yang ada. Kita juga selalu meminta, bahkan juga sebenarnya kalau saya lupa ya, tahun 2017 atau 2016, kita bahkan juga minta untuk yang kasus lainnya ya, kita minta keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi, dan kasusnya tiba-tiba itu bilangnya tidak bisa diakses. Padahal informasi yang kita minta itu bukan informasi yang dikecualikan. Balik lagi, bahasa saya adalah bagaimana selera penguasa ini mau membuktikan adanya pelanggaran HAM atau tidak. Kayak gitu, tergantung bagaimana pemerintahnya, apakah mereka komit atau tidak, kayak gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya, kenapa sih LBH Jakarta mengusung untuk kayak kemarin ya, golput, karena memang kita melihat baik calon pemimpin lainnya, kita menganggap bahwa tidak ada komitmen untuk menuntaskan pelanggaran HAM,
atau mereka dua kubu ini juga sebenarnya berpotensi melakukan pelanggaran HAM yang lebih masif ke depannya kayak gitu. Ada dugaan kuat seperti itu. Makanya tidak heran ketika tahun ini justru banyak tuh tindakan-tindakan yang lebih represif dan justru kalau kalian mungkin dulu mengenalnya ada istilah dwi fungsi ABRI ya gitu. Kalau sekarang kita melihat dwi fungsi atau bahkan multifungsi dari aparat kepolisian yang melakukan represif kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa ketika mereka melakukan unjuk rasa. Tergantung selera pengawasannya seperti apa. Oke, Mbak Ayu. Tadi Kak Renaldi mau bertanya. Halo Kak Renaldi Kristanto. Oke, mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya kepada keempat pembicara. Apakah ada? Selamat malam. Selamat sore. Boleh Kak, silakan. Ya, tadi untuk pertanyaan ke Ibu Pipi dan juga Ibu Ayu, tadi dari pemaparannya Ibu Ayu ya, dibilang ada argumen yang menyatakan organisasi advokat itu sekarang ini sudah terpecah belah gitu. Sehingga hukum di Indonesia itu jadi semrawut dan tidak tahu tata cara hukumnya seperti apa. Untuk tanggapan Ibu Ayu dan juga Ibu Pipi, bagaimana sebaiknya organisasi advokat itu, apakah dalam satu wadah tunggal saja atau semua organisasi advokat itu disahkan gitu, atau gimana gitu tanggapannya? Terima kasih. Oke, boleh Mbak Ayu dulu yang menjawab, Mbak Ayu. Oke, kalau kita bicara tentang penegak hukum sebenarnya tadi soal ini ya, soal tumpul ke atas tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau kita bicara tentang advokat sendiri, sebenarnya apakah harus satu organisasi atau tidak? Kalau saya sih berpendapat, saya tidak setuju advokat itu satu organisasi, tapi harus ada puncak berasosiat. Karena ini bahaya loh, kalau seandainya ada orang diduga mungkin kasus ini ya, mungkin nanti Mbak Vivi bisa cerita mungkin atau bisa berbagi pengalamannya. Kalau kita lihat soal kasusnya Todung Mulia Lubis, dia dipecat loh dari salah satu organisasi advokat. Tapi karena kita banyak berasosiat, sehingga dia masih bisa nih kerja sebagai advokat. Dan sebenarnya organisasi advokat kan bentuk dari kebebasan berorganisasi. Tapi memang penting ketika ada berbagai organisasi ini harus ada satu yang mewadahi. Jadi jangan sampai advokat-advokat ini menjadi kutu loncat nih. Karena banyak banget advokat-advokat ini jadi kutu loncat. Ketika kita melaporkan advokat ini di Pradi aja ada 3, Pradin ada 2. Jadi ketika dia dan KAI ada 2. Ketika kita laporkan ke Pradinya Fauzi saja misalkan, terbukti terjadi pelanggaran etik, dia bisa loncat ke Pradin atau dia bisa ke KAI. Nah, inilah sebenarnya fungsi dari jadi ada banyak organisasi tapi tetap harus ada yang puncaknya loh, yang harus ada yang mewadahi kayak gitu. Terus yang kedua soal tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini sebenarnya bukan hanya dari advokat ya, karena ada banyak oknum yang akhirnya mempengaruhi itu. Kalau seandainya produk hukumnya kita sudah ada ya. Kalau kita bicara tentang pidana, maka ada KUHP dan KUHP. Kalau sistemnya bagus, ada namanya due process model gitu kan. Orang tidak akan lagi cari siapa polisinya, siapa atasan polisinya, siapa jaksanya, siapa hakimnya. Dia akan cari advokat yang bagus yang mana kayak gitu. Karena sistem hukum kita yang korup, maka banyak berkas perkara yang hilang atau sengaja dihilangkan di kepolisian. Saya melalui LBH Jakarta sejak tahun 2016 kita pernah mengeluarkan riset ratusan perkara hilang di sini. Ini salah siapa? Ini salah semuanya. Jadi ketika orang ada tersandung masalah, akhirnya dia mencari polisi. Nah, si polisi ini karena dia harus ada tandem, banyak nih dia menggunakan lawyer pocket lawyer nih. Jadi istilahnya ada orang di kepolisian, jadi kan ada ancaman pidana yang wajib didampingin sama lawyer. Kalau dia tidak didampingin maka dia cacat hukum.
Nah, akhirnya polisi-polisi ini bekerja sama pocket-pocket lawyer, jadi hanya untuk formalitas doang. Tapi apakah benar nggak sih lawyer ini mendampingi? Nyatanya tidak. Jadi dia datang setelah orang itu dipukuli, setelah orang itu dipaksa untuk mengaku, dia cuma tanda tangan kuasa doang sama tanda tangan berkas warnanya merah bahwa dia sudah didampingin. Ini salah siapa? Ini salah semuanya. Pertama, salah lawyernya tidak berintegritas. Salah organisasi advokatnya karena tidak melakukan pengawasan, bahkan sistem rekrutmen advokatnya yang asal-asalan, sehingga kok orang mudah banget ya menjadi lawyer. Jadi lawyer-lawyernya mungkin bahkan banyak lawyer yang di atas saya yang usianya lebih tua nyatanya juga tidak paham soal KUHAP. Kok dia bisa lulus PKPA misalkan seperti itu. Dan akhirnya kalau mungkin saya harus ngomong seperti ini ya. Polisi itu kan pembantunya jaksa, maka seharusnya kita setaranya sama jaksa nih, tuh kan. Tapi jaksa sendiri prosesnya kok seperti lembaga administratif ya. Jadi dia hanya menerima berkas dari kejaksaan, sehingga dia nggak tahu nih si jaksa apakah si polisi ketika membuat BAP sudah sesuai prosedur yang benar atau tidak. Nyatanya enggak. Akhirnya jaksa dipaksa untuk harus menang di persidangan. Karena kalau seandainya kasusnya kalah, nanti akan ada masalah nih jaksa. Jadi misalkan dia akan dianggap buruk, akhirnya dia dipindahkan ke daerah yang istilahnya daerah kering kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ini semuanya sistem yang harus diperbaiki adalah kalau kasus-kasus seperti ini, pengawasan di kepolisian harus diawasi, memperkuat jaksa sebagai pengendali perkara, memperkuat pengawasan di pengadilan, termasuk memperkuat integritas di organisasi advokat dan advokat itu sendiri. Oke. Untuk Bu Vivi boleh langsung jawab, Bu. Ya, seperti tadi De Ayu ya udah sampaikan, memang ada kerugian dan keuntungannya kalau organisasi pengacara itu banyak, ya keuntungannya adalah di mana kita akan banyak sekali pilihan, kemudian juga akan banyak sekali juga loyal muda yang bisa ditampung aspirasinya, sehingga ketika contohnya ada misalnya di dalam satu organisasi pengacara yang lawyernya dipecat karena persaingan klien atau apapun ya, jadi bukan menyangkut kode etik, dia punya pilihan untuk pergi ke organisasi lawyer yang lain untuk izin yang lain. Cuma keburukannya apa? Keburukannya yang itu tadi, sebenarnya dua pengacara kumpul jadi 3 pendapat. Keburukannya adalah nggak akan ada sanksi, semua pengacara gampang aja. Jadi akhirnya mereka nggak peduli lagi dengan kode etik. Gampang lah kalau saya nggak bisa izin dari organisasi ini, dipecat dari organisasi ini, melanggar kode etik, saya diterima kok di organisasi lain. Akhirnya apa? Kualitas pengacara itu sendiri menjadi sangat buruk. Kode kita tuh benar-benar malpraktek di mana-mana dan nggak ada sanksinya. Karena mau disanksi apapun, dicabut izinnya, gampang aja cabut izin di sini, saya buka praktek lagi di situ. Beda dengan kedokteran, dengan ID misalnya. Jadi ada satu super power juga untuk atasin semua. Jadi selalu ada pro kontra, apakah itu banyak atau satu. Tapi saya juga setuju ketika banyak ini tetap harus ada satu wadah dimenyatukan semua, di mana ketika misalnya ada lawyer dari organisasi A yang dianggap melanggar kode etik, itu juga harusnya kemudian dia diadili dalam arti ada satu dewan pengawasan untuk pengacara-pengacara ini yang bisa menyatakan oh ini pelanggaran atau tidak. Kemudian kelulusannya dulu zaman saya ya itu lebih, kita tuh harus ujiannya itu di pengadilan gitu loh. Kita harus ada ujiannya itu lewat organisasi pemerintah yang sudah established gitu. Jadi kalau sekarang ya kalau dikeluarkan oleh kantor pengacara masing-masing, akhirnya kualitas pengacara yang dapat izin pengacara itu sangat rendah ya, karena mereka benar-benar tidak begitu menguasai, tapi gampang aja jadi pengacara kayak kata De Ayu tadi, bahkan tidak menguasai KUHAP gitu. Nah kalau dulu kita benar-benar ujian, kita benar-benar
Untuk bisa lulus praktek pengacara itu nggak gampang. Jadi mungkin kita harus kembali ke satu sistem itu sehingga ada government terlibat di dalamnya. Kenapa begitu? Supaya juga ada bargaining power buat pengacara. Karena sebetulnya kalau di luar negeri posisi pengacara dengan jaksa penuntut itu sama. Makanya kita duduknya pun sebenarnya sama posisinya. Mereka pakai toga pun kalau untuk kasus pidana kita pun harus pakai toga. Nah, jaksa dan polisi wajib membuka akses sebesar-besarnya untuk pengacara, untuk kejaksaan maupun untuk pengacara, sehingga ketika kita di sidang kita punya posisi yang sama. Dan di mata hakim pun nggak bisa, hakim cuma harus membenarkan jaksa. Nah, kalau jaksa pasti udah benar gitu, apalagi kasus-kasus yang dari KPK ya, seolah-olah kalau udah KPK udah pasti deh gitu, udah pasti benar. Nah, itu kan sebetulnya ini adalah hal-hal yang tidak boleh, karena ketika belum dibuktikan di pengadilan itu benar atau salah, itu tetap ada namanya asas presumption of innocence, tetap kita harus hargai itu. Nah, seharusnya sama-sama kita ini penegak hukum, baik pengacara maupun penuntut umum, ketika kita ada di dalam satu sidang pengadilan, kita itu ada harusnya equality before the law, itu harus jalan, sama-sama terjadi. Nah, masalahnya kita itu nggak punya organisasi yang solid. Kalau organisasi pengacara itu solid, kita bisa demand hak untuk keterbukaan kasus, hak untuk bukti-bukti. Apa sih sebenarnya yang didapat oleh jaksa? Apa sih kesimpulannya? Kita harusnya tahu, jadi nggak meraba-raba. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sebetulnya yang harus terjadi. Sayangnya pengacara-pengacara di kita itu belum ada yang namanya kesatuan untuk bisa ada yang namanya super body juga, di mana ada satu organisasi yang menaungi semua. Harusnya itu dipilih. Jadi masing-masing organisasi pengacara itu mengirim utusannya yang dianggap terbaik, kemudian dibuat aturan main yang baku untuk berlaku di semua organisasi pengacara. Sehingga nggak ada lagi yang namanya pelanggaran etik yang malpraktek oleh para pengacara, seperti kedokteran Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu very clear cut gitu. Mungkin juga untuk akuntan atau ikatan asosiasi yang lain, mereka punya aturan main yang very clear cut. Dulu kita juga sebenarnya semua satu sebetulnya. Tapi kemudian karena mulai diberlakukan pelanggaran kode etik, dan pengacara yang dikeluarin nggak puas, akhirnya dia bentuk lagi yang baru. Nah, sebetulnya pemerintah juga harusnya cuma mensahkan satu saja sebetulnya. Tapi kemudian semuanya disahkan, jadi akhirnya semua merasa punya hak. Nah, akibatnya ya itu tadi, jadi kacau balau, nggak ada kode etik, nggak ada sanksi, suka-sukanya aja semuanya. Kira-kira gitu deh. Oke, Bu Vivi, Mbak Ayu, terima kasih. Terakhir untuk pertanyaan dari peserta, bisa menanyakan langsung terakhir, karena durasi juga sudah mau habis, dan kita juga menyesuaikan dengan daerah lainnya juga. Satu lagi dari peserta, siapa? Apakah ada yang bertanya secara langsung? Oke, mungkin tidak ada lagi peserta yang bertanya secara langsung, karena juga waktu juga di waktu Wita dan Wit sudah mau menuju ke maghrib, jadi kita harus menyesuaikan juga dengan daerah WB juga. Dan terakhir dari saya sendiri untuk pertanyaan seluruh pembicara, bagaimana hukum Indonesia sendiri bagi seluruh pembicara, apakah sudah adil bagi masyarakat atau belum di pemerintahan Jokowi sekarang ini? Untuk Mbak Nestiti, sudah adilkah? Dari pandangan media bagaimana? Jauh dari adil ya. Kalau dibilang ideal pun juga jauh dari ideal begitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah, yakin nggak hukum di Indonesia ini bisa ditegakkan? Saya akan jawab yakin. Asal ada goodwill, itu intinya. Perbaikannya di mana? Jawabannya hanya satu, sistem hukumnya. Di situ ada substansi hukum, ada struktur hukum, kemudian ada budaya hukum. Nah, substansi hukum kita ini kan banyak dipengaruhi kepentingan politik ya. Dan kepentingan politik juga kepentingan dunia usaha. Jadi tidak mungkin hukum ditegakkan di dalam sistem politik yang tidak demokratis seperti saat ini. Yang kedua, budaya hukum ini juga tidak bisa dianggap remeh. Masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan mutu dari substansi hukum, dan juga aparat penegak hukumnya juga harus profesional melalui peningkatan kesadaran hukum itu sendiri.
hakim harus independen dalam memutus, yes. Tapi kalau di awal-awal kuliah hukum dulu ya kita mengenal ada teori progresif yang kita lihat ya akhirnya hakim itu kreatif apa enggak dalam memutus itu kita bisa lihat dari situ. Hakim memang independen ya, memang harus independen dalam memutus, tapi hakim itu juga manusia biasa yang bisa tergoda juga oleh iming-iming dari para pihak yang berperkara begitu. Belum lagi juga ada tekanan-tekanan politik, tekanan publik yang membuat putusan hakim akhirnya tidak independen. Itu yang kalau kita di jurnalis sering menyebut travesty of justice atau parodi keadilan. Jadi intinya sebagai sekaligus menutup diskusi kita sore ini, menjawab tema diskusi kita sore ini, sistem hukum harus dibenahi, terutama pada aspek penegakan hukumnya, karena sebagus apapun hukumnya, the people will find a way around the laws. Itu kata Plato. Saya rasa itu, Haris. Oke, Mbak Nastiti, terima kasih atas jawabannya. Bang Mikael, boleh dijawab, Bang? Ya, kalau ditanya kalau hukum di Indonesia sekarang zaman Pak Jokowi adil atau enggak, ya pertanyaan yang balik adalah di negara mana ada hukum yang adil gitu, kalau dan ideal gitu. Semua negara juga pasti ada kekurangannya. Jadi saya nggak melihat hukum itu sebagai satu idealisme ya. Maksudnya kalau idealisme kan cuma di surga aja lah hukum itu adil gitu kan. Tapi selama di dunia semua itu pasti ada kepentingan, dan kepentingan nggak semuanya juga salah. Semua kita memperjuangkan kan kehidupan gitu ya. Jadi ya semua orang punya kepentingan gitu. Pengusaha punya kepentingan, buruh punya kepentingan, mahasiswa punya kepentingan, silakan diperjuangkan di dalam skema demokratis gitu. Dan diterjemahkan menjadi satu hukum. Dan kalau hukum itu diartikan, kalau keadilan itu diartikan jika semuanya puas, yang nggak akan pernah puas semuanya. Jadi kalau ditanya apakah hukum akan adil, yang nggak akan pernah adil. Karena orang akan selalu nggak puas dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya hukum itu dari tujuannya gitu. Tujuan dari ada hukum itu apa? Regulasi masyarakat supaya bisa hidup sejahtera. Supaya masyarakat ada kepastian hidupnya ini jadi apa gitu kan. Dia kerja, uangnya dia bisa simpan gitu kan, nggak dirampok orang. Itu hukum gitu. Tujuan hukum itu gitu, untuk kesejahteraan, untuk keadilan sosial, bukan untuk hukumnya sendiri gitu. Hukum itu kan alat, bukan tujuan akhir kalau buat saya gitu. Kalau dan ini berlaku untuk kita semua. Nggak usah jauh-jauh. Saya nggak tahu di sini berapa banyak orang yang udah kerja, tapi teman-teman di sini yang udah kerja bayar pajak nggak tiap tahun? Banyak warga Indonesia kayaknya saya dengar mana mayoritas nggak bayar pajak gitu. Jadi kalau bicara soal penegakan hukum, wah semua kita bisa ditangkap ini gitu. Mayoritas warga Indonesia bisa ditangkap kalau memang hukum itu mau benar-benar ditegakkan gitu ya. Dan ini menurut saya konsep yang baik, bukan cuma soal hukum sebagai tadi itu kayak kaku sekali gitu. Kenyataannya realita di masyarakat gimana? Realita politik bagaimana? Realita sosial bagaimana? Realita ekonomi bagaimana? Kalau mau diwajibkan NPWP dan semua kayak warteg dipajakin, ya bisa ribut gitu seluruh satu Indonesia gitu. Kalau benar-benar hukum ditegakkan gitu. Ya, warteg bayar pajak, NPWP ada atau nggak bayar pajak gitu. Ribut kita kalau benar-benar hukum ditegakkan. Jadi kita juga pikirannya harus lebih luas gitu. Bahwa kita bicara penegakan hukum, soal hukum gitu. Tujuannya apa gitu? Supaya kita puas, ada satu konsep yang kita sepakati bersama, terus kayak kita coba tegakkan. Tapi kalau ditegakkan semua hancur, sama kayak tata ruang tadi saya bilang. Kalau hukum tata ruang ditegakkan, semua bangunan tinggi di Jakarta bisa-bisa disegel itu. Karena kesalahan-kesalahan itu bisa dicari, nggak susah cari kesalahan gedung-gedung itu. Jadi kalau saya melihat keadilan itu bukan soal ada katanya apa, kemudian apakah kata itu sudah dipenuhi atau enggak gitu. Dan di sini perlu kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Jadi saya menilai apakah hukum zaman Jokowi itu sudah adil bukan dari apakah setiap kata per kata di setiap undang-undang, setiap aturan yang ada tumpang tindihnya nggak karuan itu sudah ditegakkan. Kok kayak gitu pasti nggak adil karena tidak ditegakkan gitu. Tapi kalau niat dari pemerintah adalah memiliki kebijaksanaan untuk memahami situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial, dan bisa menjaga keseimbangan itu untuk kemaslahatan masyarakat umum, saya rasa Pak Jokowi sudah melakukan itu. Jadi kalau definisi adilnya itu sudah adil, sudah lebih adil lah dibanding kalau tahun-tahun sebelumnya atau mungkin kalau bukan Pak Jokowi yang jadi presiden. Jadi saya dalam hal ini mengapresiasi Pak Jokowi setengah mati memperjuangkan supaya hukum itu bermanfaat buat masyarakat. Tapi kalau bicara soal adil bisa berdebat. Kalau bicara soal adil banyak banget, ini semua bukan cuma orang-orang di atas. Warteg pun juga bisa-bisa ditutup itu gara-gara nggak bayar pajak. Tapi ya itu kan nggak realistis gitu. Jadi kita bicara keadilan itu harus punya perspektif yang lebih bijak dan lebih luas. Oke, Bang Mikael, terima kasih Bang. Untuk Mbak Ayu, bagaimana Mbak tanggapan Mbak sendiri? Kalau kita bicara tentang pembuatan peraturan perundang-undangan,
kalau kita bicara tentang adil, memang kita tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Tapi kita bisa melihat apakah undang-undang itu adil ketika masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk mengungkapkan pendapat. Ketika suatu undang-undang dibuat dan disahkan, di mana undang-undang itu banyak pertentangan, kita sudah dapat pastikan bahwa undang-undang itu tidak adil. Kalau kita bicara tentang keadilan, keadilan siapa? Pemerintah harus dilihat dulu. Dia perspektifnya kepada siapa? Perspektifnya kepada si miskin atau kepada si pemodal? Dan kalau kita lihat, si miskin sama si pemodal ini banyakkan mana? Pasti lebih banyak si miskin. Maka seharusnya pemerintah, kalau mau dikatakan adil, harus ada effort yang sangat luar biasa agar si miskin sama si pemodal ini sifatnya setara. Tapi silakan kawan-kawan menilai sendiri. Si miskin akan selalu menjadi miskin, bahkan yang tidak terlalu miskin dengan adanya undang-undang yang ada bahkan bisa jadi miskin, dan yang kaya akan semakin kaya. Silakan menilai sendiri apakah undang-undang yang ada saat ini sudah adil atau belum, dan tidak hanya bicara tentang undang-undangnya, apakah prosesnya sudah sesuai dan bermanfaat atau tidak. Kita harus lihat apakah undang-undang itu, pengawasannya, pelaksanaannya, kebijakannya bisa dievaluasi bersama atau tidak. Ketika semuanya itu sudah ada ya, undang-undang ada keterlibatan masyarakat, terus bisa dievaluasi secara berkala, bisa dikasih masukan, maka itu sudah adil. Tapi kalau belum, maka belum. Oke, Mbak Ayu, terima kasih. Ibu Vivi, bagaimana Bu? Kalau menurut saya sih memang setiap pemerintah itu mereka semua, saya percaya di pemerintahan manapun di seluruh dunia pasti mereka punya yang namanya political will. Nah, political will ini sangat relatif di mana masyarakat ada yang merasa adil, ada yang merasa tidak adil. Dan saya percaya pemerintah kita sekarang mereka semua berusaha untuk melakukan apa yang disebut namanya keadilan. Saya melihatnya sih sebetulnya lebih begini, harus ada political will dari pemerintah, siapapun itu, pemerintahan siapapun di Indonesia, ketika misalnya ketika kita masuk ke pemilu, karena udah selesai pemilihan umum kan udah susah, harus ada yang namanya visi dan misi dari calon-calon pemimpin di bangsa ini. Ketika dia menyampaikan visi dan misinya, mereka harus ada political will yang namanya untuk menciptakan keadilan sosial. Apa itu yang just and fair? Apa itu yang baik dan benar? Apa itu yang adil dan benar? Nah, ketika adil dan benar itu tidak ditentukan oleh suara terbanyak atau suara sedikit, tidak ditentukan oleh si miskin dan kaya, tetapi apa yang benar dan just itu adalah apa yang terbaik untuk satu bangsa, untuk kemajuan satu bangsa. Karena ketika kita berbicara tentang apa yang baik dan benar, itu akan terjadi contradicting, semuanya tetap akan terjadi contradicting. Misalnya saya ambil contoh, ketika kita bicara tentang undang-undang pornografi, ya, ketika kita bicara keterbukaan, tentu ketika kita berbicara dari satu suku tertentu atau dari satu budaya masyarakat tertentu, keterbukaan, pakai baju yang kelihatan tubuhnya itu tentu itu nggak bagus. Nah, ada juga yang merasa ya nggak apa-apa kita pakai baju terbuka gitu loh. Jadi itu semua itu jadi balik lagi ke sosial budaya. Itu akan terjadi perdebatan yang panjang ketika kita berbicara tentang itu. Nah, ketika kita berbicara kepentingan masyarakat, itu kepentingan masyarakat yang baik mana? Itu akan sulit lagi. Tetapi ada secara umum, secara general, apa itu sih sebetulnya namanya keadilan sosial? Apa itu sih yang baik dan benar? Contoh kalau kita masuk ke undang-undang tenaga kerja, ya orang ada namanya UMR, orang kerja ya dibayar gitu loh. Nah, itu harus ada yang pesangon, ada seperti apa. Itu semua ada peraturannya, tapi apakah diterapkan sepenuhnya seperti kayak tadi Michael bilang, ketika kita ada namanya undang-undang perpajakan, apakah itu pajak itu diterapkan ke semua? Nah, kalau diterapkan semua akan terjadi kesenjangan sosial dan ketidakadilan sosial, sehingga akhirnya eksekusinya nggak bisa diserta-merta diterapkan seperti itu. Jadi balik lagi,
political will pemerintah itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan untuk menciptakan terjadinya keadilan sosial. Nggak bisa memuaskan semua pihak karena adil buat saya belum tentu adil buat Anda. Tetapi paling tidak ada norma hukum, ada koridor hukum, ada sesuatu yang kita bisa sepakati bersama, common sense-nya itu seperti apa. Karena ada sesuatu yang adil itu masyarakat bisa merasakan kok. Kita bisa merasakan, oh ini adil, ini nggak adil. Nah saya rasa itulah yang perlu ada di pemerintahan kita, khususnya penegak-penegak hukum yang ada. Ketika dia mengambil satu keputusan, dia bisa menimbang-nimbang ini adil atau tidak. Nah, saya kembali ambil contoh kasus kakak saya ya. Ketika itu ada trial by mob, the whole mob-nya merasa ini adil. Ahok harus dipenjara, baru terjadi keadilan. Tapi di satu sisi kita merasa ini tidak adil karena prosesnya tidak berjalan. Tetapi kemudian rasa adil dan tidak keadilan itu akhirnya dikalahkan dengan apa? Kita mau terjadi keadilan sosial. Ketika itu kita punya keputusan mau banding atau tidak banding. Kalau kita gerakan massa, jangan lupa waktu itu masanya Ahok banyak sekali. Orang yang cinta dia juga banyak, mau turun tumpah ke jalanan pun bisa. Tetapi kita memilih demi Indonesia, demi keadilan sosial yang menyangkut hidup orang lebih banyak, kita tidak melakukan banding. Beliau memilih untuk menjalani hukumannya, walaupun tidak merasa bersalah, walaupun merasa tidak adil. Nah, itu adalah satu teladan dan contoh bagaimana kita memberikan keadilan sosial dari sisi kita. Adil tidak adilnya itu sangat relatif. Nah, saya berharap ke depan, pemerintah kita dan juga kita semua yang terlibat di dalam penegakan hukum, kita harus melihat bukan dari sudut subjektif, tapi secara umum. Apa yang terbaik buat bangsa ini? Apa yang adil dan fair and just buat semua orang? Sehingga tercipta kerukunan dan keadilan sosial yang bersama-sama bisa dinikmati baik oleh golongan si miskin maupun oleh si kaya. Dan bagaimana kita bisa bekerja sama sehingga kita saling membahu-membahu, terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke Bu Vivi, terima kasih atas jawabannya. Dan pesan saya buat dari media televisi sendiri, tolong suarakan kebenaran di media Anda sendiri. Jangan sampai ketidakadilan tidak disuarakan di media televisi sendiri. Dan untuk politisi, Bang Mikael, titip Bang, masyarakat kita ini Bang, beri keadilan kepada mereka. Dan juga jangan sampai politik selalu dikotorin dengan uang ya Bang ya. Saya titip buat Abang Mikael. Buat Mbak Ayu sendiri, belalah orang-orang yang terkena korban pelanggaran HAM, dan teruslah bela orang-orang tersebut supaya mereka dapat keadilan di negara ini. Dan juga buat Bu Vivi, belalah Bu orang-orang yang tidak mempunyai uang tapi dia benar di dalam hukum. Tolong Bu, dibela Bu. Semoga seminar ini bisa membuka mata pikiran kita supaya hukum di Indonesia ini bisa ditegakkan, bisa juga menjadi contoh bagi kita sendiri untuk adil juga kepada orang lain. Oke? Sebelum kita mengakhiri seminar kali ini, boleh kita langsung sesi foto. Buat teman-teman bisa mengirimkan video karena nanti saya akan langsung melakukan sesi foto.